Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 61. Badai A. Warna gelap di malam, bulan dan bintang tidak bisa dilihat. Tidak ada cahaya di langit malam. Shao Danon telah berlutut di pintu masuk gua selama hampir 6 jam. Para murid dari faksi lain sudah tertidur. Bahkan cahaya terakhir, api terakhir di dalam gua bambu opik memadamkan di antara ribuan keengganan. Di dalam gua, Tian Bolis mengatakan sesuatu, lalu Hidi segera berteriak, "Ayah!" Tidak ada suara, tidak ada yang mengikutinya. Shao Danon tidak tahu apa yang terjadi. Namun segera, Savion keluar. Shao Danon mengangkat kepalanya, menatap Da Shixiongnya. Meskipun Savion tidak tahan untuk mengatakannya, tetapi dia masih berkata, "Xiao Shidi, Tuan berkata kamu mengganggunya jika kamu berlutut di sini, dan menyuruhmu untuk berlutut lebih jauh." Hati Shao Danon tenggelam. Wajahnya tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin dan membeku. Di malam yang gelap gulita ini, hujan turun. Dia tidak berbicara, diam-diam bangkit dan berjalan lebih jauh, ke perbatasan hutan tebal, berlutut di bawah pohon kuno. Savion memandangnya sejenak, sosok Xiao Shidi ini menjadi buram di malam hujan. Dia menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dan kembali. Boom, guntur datang dari langit. Pencahayaan putih menelanjangi giginya dan menunjukkan cakarnya di langit. Beberapa saat kemudian, tetesan besar hujan turun seperti batu-batu kecil, menghantam bebatuan membuat suara bermunculan. Lalu, hujan deras mengguyur. Hanya dengan mata kosong dunia berubah buram. Seluruh tubuh Shao Danon menjadi basah. Pakaian itu menempel di tubuhnya, dengan dingin yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya. Di malam yang gelap gulita, ditambah hujan lebat, dia tidak bisa melihat detail gua. Antara langit dan bumi, sepertinya hanya menyisakan dia di sini menderita. Dia menunduk, tidak bergerak. Hujan deras ini seperti hukuman yang diberikan surga kepadanya. Itu tanpa henti. Hujan tidak semakin melemah. Pencahayaan dan guntur melolong liar. Air menetes dari rambutnya yang basah, menyelinap di pipinya. Mata Shao Danon hampir tidak bisa terbuka. Tetapi pada saat ini, di saat hujan ketika tidak ada seorang pun di sini, dia tiba-tiba melihat sesosok muncul di hadapannya, sepasang kaki melangkah di depannya. Dia berhasil mengangkat kepalanya. Pencahayaan menyala di langit, guntur menggedor. Dengan cahaya yang lemah, Shao Danon melihat seorang wanita cantik nan cantik berdiri di depannya. Shao Danon tertegun. Anan juga basah seluruh. Saat cahaya pencahayaan berlalu, sosoknya juga berubah menjadi bentuk gelap buram dalam kegelapan. Tapi Shao Danon bisa merasakannya dengan jelas bahwa dia berdiri di depannya. Malam badai mengamuk, sosok lembut ini berjongkok dengan lembut di depannya. Hujan semakin deras, angin semakin kencang. Di bagian dalam hutan, rasanya seperti ada iblis yang melolong. Tangan dingin yang dingin, dengan sedikit gemetar, melintasi rambut Shao Danon. Dengan suara melamun, di malam badai ini, dia berkata, "Jangan takut, ini akan segera berakhir. Aku akan tinggal di sini bersamamu." Boom, guntur bagaikan menghancurkan langit, menghancurkan jiwa. Di dalam cahaya yang menyala-nyala, di dalam tiupan angin, waktu ketika hujan yang dingin menari-nari seperti iblis, wajah lembut itu, sepasang mata lembut, seperti sosok termanis dalam mimpi, tetap berada di sampingnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri di tengah hujan, kepada Shao Danon, tetapi juga di hatinya, dengan lembut berkata, "Kamu menyelamatkan aku dan melindungiku tanpa mempedulikan hidupmu sendiri. Aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Rasa sakit di hatimu, surga tahu dan aku tahu. Aku tidak bisa membantumu mengurangi rasa sakitmu, tapi aku bisa menahannya bersamamu. Berharap akhirnya akan ada hari, kamu bisa bersama orang yang kamu kenal cinta, bahagia bersama." Suara itu menjadi lebih lembut, dan hilang. Badai menjadi lebih ganas. Sosok itu sangat lemah, seperti rumput kecil terluka di angin, goyah.
Sao Danon linglung, itu seperti mimpi dan ilusi. Malam yang gelap terasa berat, langit tak bisa berkata apa-apa. Badai telah mengamuk untuk waktu yang lama, kemudian sedikit melemah. Sao Danon kedinginan. Dinginnya menyerang tubuhnya. Lengan dan kakinya sudah beku. Jika ini terus berlanjut, ia akan sakit parah, tapi bagaimanapun juga, dia tidak mau bangkit dan menghindari hujan. Dalam dingin yang membekukan ini, kehangatan samar datang dari lengan kanannya, menyebar perlahan di tubuhnya dan menyeimbangkan banyak rasa dingin di tubuhnya. Sepertinya berasal dari cermin inferno yang diikat di lengan kanannya. Sao Danon tiba-tiba teringat wanita hantu itu. Dia mengira itu adalah Anan, tetapi saat ini, dia tidak dapat menemukan sosoknya, apakah dia pergi, atau dia tidak pernah muncul sebelumnya. Memikirkan hal itu, dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan air mengalir kemana-mana. Tapi kemudian, dia dengan jelas mendengar suara, bocah bodoh. Sao Danon berbalik dan hampir memanggil Lu Shiji. Tapi kemudian, seorang gadis perlahan keluar dari hutan yang dalam, dengan payung di tangannya melindungi badai. Dia menatapnya dengan senyum. Dia adalah orang yang tidak pernah dia duga akan dia temui di sini, gadis Falcon Bilu. Bab 7 Badai B. Di layar malam, meskipun hujan sedikit melemah, hujan masih deras. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dari jauh. Pertama Sao Danon mengira matanya bermain trik, tapi itu benar-benar Bilu. Dia berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Dia masih mengenakan gaun hijaunya, tangannya masih memegang payung hijau. Tapi badai itu terlalu kuat, beberapa tempat menjadi basah di tepi gaun halusnya. Dia tiba di hadapannya, sosoknya menjadi jelas. Tempat-tempat basah menjadi lembut menempel di kulitnya. Sao Danon menunduk, tidak menatapnya. Bilu kaget, berjongkok di hadapannya, memandangnya dan tersenyum, kamu benar-benar aneh. Di tengah hujan lebat ini, kamu memilih tempat ini untuk berlutut, apakah ini latihan dalam budidaya Jadeon MU? Sao Danon kesal dan memelototinya, tapi wajah Bilu tiba-tiba lembut di malam hari, dia terkejut. Ledakan. Guntur menusuk dari awan gelap. Kemudian pada saat ini, cahaya besar melintas di langit, memotongnya menjadi dua, lalu menghilang. Diikuti oleh pencahayaan dan guntur ini, hujan semakin deras lagi. Bilu mengerutkan kening, dia mencondongkan tubuh ke depan. Sao Danon menemukan hujan yang menimpa dirinya menjadi kurang. Dia tiba-tiba dilepaskan dari tekanan berat, bisa rileks. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Bilu menggeser setengah dari payung, melindungi hujan baginya. Tapi hujannya deras, separuh dari tubuh Bilu telah memungkinkan slip untuk hujan menjadi basah sementara dia mempertimbangkan Sao Danon. Hati Sao Danon terasa hangat, dia mendorong payung kembali, berkata pelan, kamu sakit parah di Bloodrop Cave, waspadai terkena flu. Bilu tampak kaget, dia menatap Sao Danon. Sao Danon bingung oleh penampilannya yang aneh, berkata, apa? Bilu melengkungkan bibirnya tersenyum, tampak sangat menyenangkan, berkata, jadi, kamu masih tahu bagaimana cara khawatir tentang kesehatanku? Sao Danon memerah, tetapi untungnya di malam hari badai itu sulit untuk dilihat. Dia berkata dengan malu-malu, aku khawatir kamu akan menyalahkan aku jika kamu sakit. Bilu bersandar padanya. Sekarang mereka bersebelahan. Perbedaannya adalah bahwa Sao Danon berlutut di tanah, dan Bilu berjongkok di sebelahnya. Pada saat yang sama, Bilu menggeser payung lagi, berlindung dari badai di atas kepala mereka. Sao Danon merasa ada aroma samar dan lembut di sebelahnya di tengah badai. Dia berbalik dan Bilu juga menatapnya. Mata mereka bertemu dan terkejut. Setelah beberapa saat, Sao Danon mengalihkan pandangannya. Jantungnya mulai berdetak cepat. Bilu yang banyak bicara juga diam pada saat ini, berjongkok di sebelah Sao Danon, tinggal bersamanya. Hanya ketika dia tidak menyadarinya, dia memindahkan payung lebih ke Sao Danon, melindungi lebih banyak hujan untuknya. Ah! Sao Danon diam dan terpaku dengan perasaan, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak. Dia segera menoleh ke Bilu, dengan wajah gelisah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Bilu tidak terkejut dengan reaksinya, dia tersenyum, suaranya lemah,
dalam suara badai, dia berkata dengan kesedihan yang suram, "Aku datang ke sini untuk melihatmu." Sao Danon merendahkan suaranya, tetapi dengan suaranya yang cemas ada rasa terima kasih. Mereka semua adalah pembudidaya kita yang saleh di sekitar sini, belum lagi para senior dari kuil Skysong dan Lembah Dupa. Hanya para tetua dari Jadeon yang dapat menyebabkanmu mati tanpa tempat untuk mengubur, kenapa kamu tidak bergegas dan pergi? Bilu acuh tak acuh, hanya menonton tampang Sao Danon yang cemas dengan senyum di wajahnya, lalu tiba-tiba dia menghela nafas, "Dasar bocah nakal, kamu punya hati nurani." Sao Danon tidak bisa mengatakan apa-apa. Bilu berbisik, "Bukankah kamu benar? Apakah kamu tidak dapat hidup berdampingan dengan si jahat? Mengapa kamu tidak memanggil orang untuk menangkapku?" Sao Danon sudah cemas, sekarang dia seperti dituangkan oleh air dingin. Hatinya terkejut, dia berkeringat di mana-mana. Di mata orang luar dia tidak seperti Bai dan Shi Jihidi yang memiliki potensi luar biasa dan sangat cerdas, tetapi dia bukan idiot. Tapi tahun-tahun ini di Bambo Opik, tidak ada yang pernah menghargainya, jadi dia agak rendah diri. Tapi dengarkan ejekan Bilu, Sao Danon segera menyadari situasinya sangat tidak pantas. Belum lagi dia sekarang dihukum oleh tuannya, tetapi sekutunya menemukan dia dengan gadis Velkin begitu dekat, dia mungkin tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia memiliki seluruh tubuh ditutupi dengan mulut. Memikirkan konsekuensinya, dengung terdengar di benak Sao Danon, dia tidak ingin melanjutkan ini. Pikirannya berantakan dan hampir memanggil sekutu-sekutunya, tetapi sudut matanya menangkap bahwa bahu Bilu bersandar padanya. Badai kuat, tapi dia melindungi sebagian besar payung di atas kepalanya sementara setengah tubuhnya menjadi basah. Gaun itu menempel erat di kulitnya tercermin di matanya. Bahkan di pipinya yang seputih salju, ada tetesan hujan yang terbentuk menjadi mutiara dan tergelincir ke bawah. Sao Danon tidak pernah bisa membiarkan panggilan ini. "Kenapa kamu repot-repot menderita seperti ini?" Sao Danon menundukkan kepalanya, berkata pelan, "Aku bisa melihat bahwa ayahmu pasti orang yang penting, kamu pasti wanita simpanan yang manja. Kenapa repot-repot menderita, ambil risiko sedemikian rupa untuk murid Jadeon kecil ini?" Badai bersiul, surga itu dingin, di malam hujan, rasanya hanya tempat ini yang tersisa di dunia, hanya menyisakan dua dari mereka. Bilu merasa agak dingin dan mendekat ke Sao Danon. Tindakan ini sangat akrab dan akrab, seperti ketika mereka berada di ujung kematian pada hari itu di Gua Bloodrop. Suaranya, dengan sedikit melayang, "Tidak, aku tidak menderita. Kamu tidak tahu, penderitaan dunia yang sebenarnya ada di hati seseorang." Suaranya mulai memudar, kata-kata itu tidak bisa didengar. Sao Danon tiba-tiba menemukan dia diam-diam meletakkan kepalanya di bahunya. Bab 7 Badai C. Suara angin dan hujan bersiul, tetapi Sao Danon hanya bisa merasakan otaknya kosong. Tapi aroma di sebelahnya begitu nyata dalam badai dingin ini, mengelilinginya. Pagi, awan menyebar dan matahari terbit, hujan berhenti dan angin mereda. Tian Bolis keluar dari gua sendirian, dari jauh dia bisa melihat murid mudanya masih berlutut di tepi hutan tebal, tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya. Sao Danon mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya, melihat itu adalah tuannya Tian Bolis, dia berseru pelan, "Tuan." Tian Bolis melihat pakaiannya basah, air turun dari rambutnya, wajahnya pucat, dia tampak menderita karena hujan lebat tadi malam. Memikirkan itu, dia mengerutkan kening. Suara orang-orang menjadi naik dari gua-gua di belakangnya, para murid dari masing-masing faksi telah terbangun. Tian Bolis mendengus, lalu berjalan ke hutan. Ketika dia melewati Sao Danon, dia berkata dengan ringan, "Ikuti aku." Sao Danon dengan cepat menjawab, lalu bangkit, tetapi kakinya jatuh ketika dia bangkit setengah jalan. Kakinya mati rasa dan sakit, mungkin disebabkan oleh berlutut sepanjang malam. Tian Bolis berjalan di depan, dia berhenti, tampak ragu-ragu, tetapi masih tidak melihat ke belakang, dan melanjutkan. Sao Danon mengertakkan gigi dan memijat kakinya. Untungnya dia bukan orang yang dimanjakan, hasil dari pelatihan pemotongan bambu-bambu opik telah merespon, sesaat, sirkulasi darahnya kembali sedikit lancar, mampu berjalan.
Sao Danon berdiri dan menemukan sosok Tian Bolis hampir menghilang di hutan, ia segera berlari untuk mengejar ketinggalan. Tidak lama kemudian, ketika para murid yang saleh keluar dari gua, kedua sosok mereka sudah pergi. Di hutan Bukit Bilowus, ada semua pohon kuno yang sangat tinggi. Pohon-pohon yang hanya perlu dikelilingi oleh satu orang, di sini membutuhkan 2 atau 3 orang, dan pohon-pohon besar itu sangat umum di sini, mungkin karena tempat ini terpencil, dulu tidak ada orang di sini. Sao Danon mengikuti Tian Bolis, perlahan berjalan. Cahaya pagi bersinar melewati pohon-pohon, menghujani semak-semak. Di hutan setelah hujan, semuanya dicuci, di mana-mana berwarna hijau. Beberapa bunga tanpa nama mekar di tempat yang sepi ini, memancarkan aroma samar. Tian Bolis berjalan di depan, diam tanpa kata. Dia jongkok, Sao Danon sudah setengah kepala lebih tinggi darinya. Tapi di mata Sao Danon, sosok orang ini sama besarnya dengan Dewa Gunung. Selain itu, hal tentang Bilu menekannya seperti bukit kecil, menyebabkannya dalam kekacauan. Apa yang harus dia lakukan? Tepat ketika pikiran Sao Danon frustrasi, berpikir haruskah dia memberitahu tuannya tentang Bilu, Tian Bolis tiba-tiba berhenti dan berbalik. Jantung Sao Danon melonjak, juga berhenti berjalan. Tempat ini jauh di dalam hutan, tidak ada seorang pun di sekitar. Hutannya sunyi, di samping nyanyian burung-burung, tidak ada suara lain. Tian Bolis menatapnya, tanpa ekspresi berkata, "Kamu dihujani hujan semalam, apakah tubuh kamu baik-baik saja?" Sao Danon menggelengkan kepalanya, berkata pelan, "Murid pantas menerimanya, tidak masalah." Tian Bolis mendengus, "Kamu mengatakannya mudah, tetapi apakah hatimu membenciku?" Sao Danon terkejut, wajahnya yang pucat menjadi lebih putih. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, aku tidak akan pernah berpikir seperti itu. Aku pantas mendapatkan semua ini, tidak akan pernah menyalahkannya pada Tuan." Tian Bolis memandang murid yang paling dia abaikan dalam beberapa tahun terakhir, melihat kegelisahannya yang tidak jelas tetapi dia bisa merasakannya, mulutnya bergerak, menghela nafas, dan ekspresinya menjadi lebih moderat. "Oke. Tidak ada seorang pun di sini, apakah kamu punya sesuatu untuk berbicara dengan aku?" Hati Sao Danon diperketat, dia pikir mungkinkah Tuan sudah tahu tentang Bilu. Hubungan antara Sao Danon dan Bilu sekarang halus. Tadi malam Bilu datang, dia takut kalau ini ditemukan oleh para tetua, mungkinkah? Ketika dia berpikir di luar jalur, Tian Bolis sedikit tidak sabar, melihat dia tidak menjawab, dia berkata, "Aku bertanya padamu, mengapa kamu tiba-tiba melakukan ini pada Dashisyong Mu kemarin?" Sao Danon terkejut sesaat, kemudian lega mendapati tuannya tidak bermaksud tentang Bilu. Tapi kemudian dia tidak bisa bicara lagi. Dia penipu tidak mengatakan dia kehilangan akal karena dia melihat Hidi dengan Cavern? Selain itu, bahkan dia tidak tahu tentang energi jahat yang tiba-tiba yang mengendalikan emosinya. Tian Bolis menunggu hari itu dan Sao Danon masih tidak bisa mengatakan apa-apa, dia tiba-tiba tertawa dingin. "Kamu marah karena kamu melihat tindakan intim dari Ling Er dan Cavern?" Sao Danon terkejut, suara keras di otaknya, dia terpana di tanah. Rahasia cinta sepihaknya pada Hidi adalah salah satu rahasia terbesarnya, dia tidak pernah mengatakan ini kepada siapapun. Sekarang dikatakan dengan dingin oleh tuannya yang paling dihormati, ini bahkan lebih mengejutkan jiwa daripada guntur bumi yang mengejutkan tadi malam. Saat ini, dia tidak bisa membuat gerakan apapun, bahkan tanpa kemampuan untuk menyangkal. Dia hanya menatap Tian Bolis dengan mulut ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Chapter 62. Tokoh masa lalu A. Sinar matahari melewati daun tebal, tumpah di Tian Bolis dan Sao Danon. Sao Danon berdiri di depan Tian Bolis, sangat malu, setelah beberapa saat dia diam-diam memanggil, "Tuan." Tian Bolis ada sedikit merah di wajah murid kecil ini, dia mendengus dan berbalik. Sao Danon tidak tahu harus berbuat apa atau harus mengatakan apa, tetapi rahasia terdalamnya dilihat oleh orang yang paling ia takuti, perasaan panik ini masih belum surut. Tian Bolis berdiri di sana dengan tangan di belakang, tenang untuk waktu yang lama. Sao Danon berdiri di belakangnya, tidak berani mengambil nafas. Setelah waktu yang lama, Tian Bolis berkata perlahan, "Itu dikatakan, orang yang diam-diam memberikan mantra Pure Essence kepada kamu juga Ling Er."
jantung Sao Danon melompat lagi. Tetapi karena itu terkait dengan Hidi, pikirannya menjadi jernih, dengan tergesa-gesa berkata, "Tuan, itu tidak ada hubungannya dengan Shiji, itu aku memohon Shiji untuk mengajariku." Tian Bolis berbalik dan menatap Sao Danon. Suara Sao Danon segera diturunkan, dia tahu tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan. Di hutan, antara Tuan dan muridnya, itu jatuh ke diam. Sao Danon menunduk, dia bingung. Kemudian pada saat ini, dia mendengar tuannya berkata, "Ketujuh." Jantung Sao Danon terlonjak, mengangkat kepalanya menjawab, "Tuan." Tian Bolis menatapnya berkata, "Kamu diadopsi di bawah rumah aku, sudah hampir 5 tahun?" Sao Danon berkata pelan, "Ya." Tian Bolis berkata dengan enteng, "Ketika aku mengadopsi kamu, aku sebenarnya tidak terlalu memikirkan potensi kamu. Hari ini kamu dapat memiliki prestasi seperti itu yang benar-benar melebihi harapan aku." Sao Danon bergerak sedikit, tetapi di dalam hatinya, ada sedikit kesenangan. Tian Bolis melanjutkan, "Adapun kamu diam-diam mencintai Ling Er." Sao Danon dengan cepat berkata, "Tuan, ini salahku, aku seharusnya tidak." Tian Bolis memelototinya, berkata, "Apakah aku mengatakan ini salahmu?" Mulut Sao Danon jatuh, dia benar-benar terkejut oleh tuannya kali ini. Tian Bolis mendengus, "Kamu berada di usia muda, juga bukan para biarawan kuil Skysong, juga kamu tumbuh dengan Ling Er, apa yang aneh jika kamu menyukainya? Kamu pikir tuanmu hidup dengan sia-sia? Bahkan tidak bisa mengerti sedikit benda?" Kepala Sao Danon menunduk, matanya memanas. Rasanya, dalam hatinya, semua kata-kata baik di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata dingin yang baru saja dikatakan Tian Bolis. Tian Bolis terdiam, lalu melanjutkan, "Tapi sekarang keadaannya berbeda, aku juga bisa melihat itu, Ling Er mungkin benar-benar mencintai Cavern itu. Sedangkan untukmu, dia mungkin melihatmu sebagai adiknya, kamu mengerti?" Sao Danon mengangguk, tetapi matanya menatap kakinya, berkata pelan, "Ya, Tuan." Tian Bolis berkata perlahan, "Aku menentang Ling Er untuk bersama Cavern di masa lalu, itu bukan karena Cavern sendiri, itu karena..." Lalu dia berhenti, mengerutkan kening, dan mengubah topik. "Untuk menjadi nyata, meskipun kemajuan kamu dalam kultivasi lebih cepat dari yang aku harapkan, tetapi bandingkan dengan Cavern, masih ada perbedaan besar." Tian Bolis menatap Sao Danon dengan dalam, berkata perlahan, "Apakah kamu mengerti maksud aku?" Sao Danon menggigit bibirnya, lalu berkata setelah beberapa saat, "Ya, aku mengerti, Tuan." Tian Bolis mengangguk, menghembuskan nafas panjang, lalu berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, berkata, "Sesuatu dari masa lalu, biarkan saja." Sao Danon merasakan tangan majikannya yang lebar dan hangat di bahunya, hatinya hangat, dan mengangguk berat. Tian Bolis memandangnya sebentar, berkata, "Kalau begitu mari kita kembali." Selesai, dia mengambil jalan di mana mereka datang. Sao Danon mengangkat kepalanya ke atas, dia mengambil napas dalam-dalam, pergi dengan tangannya yang dipegang erat. Hanya saja, masih ada ketidakpastian yang samar-samar terlihat di hatinya. Dia tersenyum pahit, menguatkan semangatnya, lalu mengikuti. Ketika mereka berjalan kembali ke gua, orang-orang dari masing-masing faksi kebanyakan terbangun. Hidi dan yang lainnya berdiri di depan pintu masuk gua, dengan wajah cemas, mereka terus melihat sekeliling, tampak sangat khawatir. Hati Sao Danon terluka ketika dia melihat itu dari jauh, dan menundukkan kepalanya. Melihat Tian Bolis dan Sao Danon kembali, Hidi berlari ke mereka. Tanpa berkata apa-apa, dia pertama kali memeriksa Sao Danon untuk memastikan dia tidak disiksa oleh Tian Bolis, lalu dia berbisik, "Xiao Fan, kemana kamu pergi dengan ayah di pagi hari?" Sao Danon menatap wajahnya yang khawatir, melihat sepasang mata yang cerah hanya menatapnya, jantungnya ditusuk lagi. Namun, dia memaksakan senyum di wajahnya, berkata, "Tidak ada, Tuan membawaku jalan-jalan, mengajari aku beberapa hal, sekarang dia sudah memaafkan aku." Tian Bolis sedang berjalan di depan, sepertinya mendengar apa yang dikatakan murid mudanya, dia mendengus, lalu perlahan kembali ke gua. Melihat istrinya, Surin sedang tersenyum padanya di pintu masuk, dia kaget, lalu memutar matanya, masuk ke dalam tanpa bicara.
Di sini, konflik kecil, bisa dikatakan sudah berakhir. Untuk hari-hari berikutnya, Shao Danon tetap dengan Shixiongnya, bahwa ia telah berpisah darinya sejak lama, selama berhari-hari dan malam. Dia tumbuh di bawah pengawasan setiap Shixiong, sekarang dia telah kembali, mereka sangat baik padanya. Dan Savion berpikiran terbuka, dan mengambil tindakan kasar Shao Danon hari itu ke dalam hatinya. Selain itu, Surin juga secara pribadi mengingatkannya beberapa hal, ia memahaminya dengan jelas dan menaruh lebih banyak kasih sayang untuk Xiao Shidi ini. Di antara para pembudidaya benar di Bukit Bilous, itu wajar untuk 3 faksi utama, klan Jadeon, Kuil Skysong, dan Lembah Dupa, untuk menjadi pemimpin, tetapi ada juga banyak faksi lurus yang lebih kecil. Sebagian besar adalah faksi yang tidak pernah didengar Shao Danon, mereka di sini kemungkinan besar adalah orang benar dan adil, tidak dapat didamaikan dengan Velkin yang tersisa. Dan di antara 3 faksi utama, kecuali untuk Master Fast Chaelo dan Tian Bolis dari Jadeon, tidak ada orang lain yang berasal dari generasi senior, jadi hampir semuanya diputuskan oleh Jadeon. Selama 3 hari berikutnya, Shao Danon bertemu beberapa orang yang dikenalnya di Bilous Hill. Li Su dan Yanon dari Dupa juga tiba di Bukit Bilous pada hari berikutnya, kemudian, dia melihat Onara di dekat tempat para biarawan Skysong. Ada lelaki tua kurus dan mungil berdiri di sebelahnya. Shao Danon menyambut mereka dengan gembira. Ketika Onara melihatnya, dia sangat bersemangat dan akan memperkenalkan tuannya, pemberita Valor. Kemudian dia menoleh ke orang tua yang berbicara dengan Fazan. "Tuan, ini adalah saudara Zhang dari Jadeon yang telah aku sebutkan sebelumnya." Pria tua itu berbalik. Shao Danon terkejut ketika dia melihat wajahnya. Dalam visualisasinya, berdasarkan pada fraksi di mana Onara disebut Fajra, dan tuannya disebut Herald of Valor, ia pikir itu pasti raksasa yang kuat. Namun, dia tidak menyangka itu adalah pria tua mungil, dia tidak bisa segera pulih. Tapi Onara jelas tidak terlalu memikirkannya, dia tertawa berkata, "Kakak Zhang, cepat dan salam tuanku." Shao Danon menyadari dan dengan cepat memberi hormat, "Senior tua, murid Shao Danon, sudah lama mengagumi namamu." Pria tua itu mendengus, berkata dengan ringan, "Terserah." Kemudian berbalik dan berbicara dengan Fazan, "Jadi itu artinya, tuanmu Sagepuhan dalam pengasingan dan belum keluar." Fazan tersenyum, "Tepat. Direktur kuil masih menguasai, tetapi selalu aku membantu Pukton Shishu dalam urusan manajemen. Kali ini pemulihan Velkin, Pukton Shishu akan datang, namun terlalu sibuk di kuil, jadi hanya bikhu muda yang datang, berharap dapat membantu." Pemberita Valor mengangguk, "Dengan kamu di sini, itu sudah cukup. Tetapi sebelum aku datang, aku berpikir bahkan jika 2 bikhu ilahi, Tuan Mupufan dan Pukton, tidak datang, tetapi Shishu keempat kamu Pufan harus datang karena kebencian mendalamnya pada Velkin. Mengapa?" Melihat mata Herald of Valor yang bingung, Fazan menghela nafas sedikit, "Senior tidak tahu tentang ini, karena Shishu Pusi ketiga meninggal 5 tahun yang lalu." Jantung Shao Danon melonjak. Dan juga pada saat ini, Fazan meliriknya, lalu berbalik, dan melanjutkan, "Persahabatan Pufan Shishu dengan Pusi Shishu adalah yang terdalam. Sejak saat itu, ia mulai membaca Sutra Buddha secara aman, tidak lagi keluar." Pemberita Valor berseru, "Ah." Bab 8 Tokoh Masa Lalu B. Fazan tersenyum, "Tapi ini bukan hal yang buruk." Herald of Valor tertawa, "Benar, para bikhu ilahi harus fokus pada puncak kebajikan mereka, tidak seperti orang tua seperti aku, tidak memiliki hubungan dengan Buddha, selalu berlarian sepanjang hari." Fazan tersenyum, "Senior bercanda. Kamu dan kuil Skysong kami memiliki asal yang sama, ini secara khusus disempurnakan oleh Master dan Pukton Shishu. Ayo, silakan duduk di dalam senior." Pemberita Valor dengan sopan menurun beberapa kali, lalu masuk ke dalam bersamanya. Shao Danon memperhatikan mereka memasuki gua, lalu tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia berbalik dan mendapati itu adalah Onara yang menariknya, dan berbisik, "Apakah kamu melihat itu? Sepertinya Fazan muda adalah pemimpin para biarawan Skysong itu." Shao Danon mengangguk, hari ini dia bertemu para kultivator yang saleh ini setiap hari dan melihat banyak Master Skysong.
Dia menemukan meskipun Fazan masih muda, tetapi di antara generasi FA, para biarawan Skysong di Bukit Bilous, Fazan lebih unggul daripada yang lain, memiliki kepemimpinan. Dia adalah orang yang kebanyakan berbicara, seperti untuk bikhu yang lebih tua, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya Fazan adalah murid berbakat yang Skysong telah bekerja keras untuk latih. Tetapi pada saat ini, dia hanya memikirkan tatapan tiba-tiba ketika Fazan menyebutkan pusi, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Onara, hanya mendengar apa yang dia katakan di akhir. Aku tidak berpikir dia adalah sehebat itu, pidatonya salah. Shao Danon kaget, bertanya, apa yang kamu katakan? Onara mengintip ke sekeliling, lalu berbisik, aku ingat seseorang pernah mengatakan kepada aku sebelumnya, jika seorang Buddha mencapai puncaknya, diakhiri dengan damai, itu disebut parinirvana. Saudara Sang, mengapa wajahmu terlihat begitu buruk tiba-tiba? Shao Danon bingung, mengangguk ke Onara dengan senyum paksa, lalu kembali ke tempat Jadeon. Onara berdiri di sana dan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya dalam sekejap Shao Danon sudah berada di Bilous Hill selama setengah bulan. Selama periode itu, kultivasi benar dan sesat Velkin masih dalam konfrontasi. Mereka sering bertemu satu sama lain di siang hari, biasanya akan ada pertempuran. Tetapi apa yang membuat pembudidaya benar bingung adalah bahwa bidat Velkin tampaknya tidak mau bertarung. Setelah beberapa putaran dalam pertempuran mereka melarikan diri. Ketika mereka mendengar Velkin berkumpul di tempat yang sunyi ini, mereka berpikir kemungkinan besar adalah sebuah diskusi untuk rencana bagaimana cara menyakiti dunia, sehingga para pembudidaya yang benar datang untuk melenyapkan kejahatan. Tapi sekarang di sini, mereka sepertinya tidak merencanakannya. Jika mereka akan berperang melawan orang benar, mereka harus keluar dan terlibat dalam pertempuran. Jika mereka mendengar ada dua kepala dari Jadeon di antara orang benar, dan takut kekuatan mereka tidak cukup, mereka harus mundur. Tetapi para bidat Velkin tidak berkelahi atau mundur. Dengan geografis besar Bukit Bilou, target udara terlihat, tetapi jika perlu pergi ke tanah dan mencari sarang bidat Velkin, itu benar-benar tidak mudah. Dengan penundaan ini, hari-hari yang dihabiskan di pulau itu diperpanjang. Para penggarap benar bertanya-tanya, apa yang Velkin rencanakan tersisa untuk lakukan di pulau terpencil ini? Untuk hari-hari ini, Shao Danon mengikuti Tuan dan Shisyongnya untuk mencari bidat Velkin. Secara pribadi, dia khawatir bahwa apa yang harus dia lakukan jika dia bertemu dengan Bilu. Tapi itu juga aneh, jelas Bilu sudah tiba di Bukit Bilous, tapi sejak badai malam itu, dia tidak muncul lagi. Namun, Velkin lainnya, termasuk Nian Bos, Cinical Dialektian dan yang lainnya yang dikenal Shao Danon dan Anan, sangat sering muncul. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Bahkan dengan Master Fast Chilo dan ratusan tahun kultivasi Tian Bolis, mereka menemukan ini agak merepotkan. Malam harinya, mereka memanggil perwakilan Skysong dan Inchense untuk membahas masalah ini. Yang mewakili Skysong tentu saja adalah Fazan. Adapun yang dari Inchense, juga orang yang akrab, Lisu. Mereka berdua tampaknya menjadi yang paling menonjol dari generasi muda. Tetapi di depan Master Fast Chilo dan Tian Bolis, mereka masih sangat menghormati. Setelah menyapa, Tuan Fast Chilo berkata dengan ringan, "Dua Shizi, kali ini kami faksi-faksi yang benar datang untuk melenyapkan Velkins. Akan ada banyak area yang akan bergantung pada bantuan kamu, tahu yang miskin berterima kasih sebelumnya." Fazan dan Lisu membungkuk dan berkata, "Tidak, jika ada sesuatu yang diminta, Fast Chilo Shishu tolong ajarkan." Tian Bolis melambaikan tangannya, membiarkan mereka duduk terlebih dahulu, lalu berkata, "Kita tidak perlu berbicara lagi tentang sampah. Sampai hari ini, kita sudah di sini di pulau terpencil di Laut Timur ini selama setengah bulan. Meskipun Velkins yang tersisa Alreali di sini, tetapi tindakan mereka canggung, tidak dapat mengetahui niat mereka. Tidak tahu apakah dua Shizi punya ide?" Fazan dan Lisu saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Fast Chilo berkata kepada Lisu, "Li Shizi, informasi ini pertama kali dirilis dari lembah dupa kamu, bolehkah aku bertanya apakah faksi kamu yang terhormat tahu niat Velkin?" Di depan Master Fast Chilo Senior yang terkenal ini,
Kebanggaan tidak lagi ada di wajah Lisu. Dia langsung berkata, membalas Fast Chilo Shishu, informasi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh faksi aku. Setelah Velkin dibangun kembali, banyak dari yang tersisa menuju East Sea Billows Hill. Tapi untuk niat itu, kita tidak tahu. Fast Chilo dan Tian Bolis bertukar pandang. Fast Zan tiba-tiba berbicara kepada dua Shishu. Berdasarkan apa yang diserap biksu muda itu, para bidat Velkin pergi melintasi gunung dan dengan hati-hati mencari di setiap bukit. Sangat mungkin bahwa mereka mencari sesuatu yang penting. Fast Chilo merenung, berkata, benar, Tian Shidi dan aku sama-sama memiliki ide yang sama. Tetapi apa yang mereka cari yang begitu penting? Tian Bolis mengerutkan kening kemudian berkata, jika itu masalahnya, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahuinya. Tapi bidat Velkin selalu ganas, sekali kamu kembali, kamu harus waspada. Pagi kita akan mempercepat pencarian, sampai kita menemukan tempat persembunyian Velkin, lalu singkirkan semuanya sekaligus, singkirkan bahaya bagi dunia. Bab 8% of Past C. Fazan dan Lisu menjawab, ya. Setelah itu, mereka berdiskusi sebentar, kemudian Fazan dan Lisu pergi. Melihat mereka pergi, Fast Chilo tiba-tiba berkata, Tian Shidi, potensi kedua pemuda ini benar-benar tidak buruk? Tian Bolis perlahan mengangguk. Master Fast Chilo berkata, terutama Fazan dari Kuil Skysong, aku perhatikan matanya adalah mata hitam murni sementara ada cahaya emas lembut di samping, matanya hangat dan statis, mungkin sudah memiliki prestasi tinggi dalam mantra Skysong, Fawin Wisdom. Tian Bolis tertawa dingin, jangan meremehkan Lisu itu. Meskipun dia tetap rendah hati di depan kita, aku mendengar murid aku yang tidak berguna berkata, kultivasinya di Gunung Kongsang dan Gua Drake Gelap tidak selalu lebih buruk daripada Fazan. Fast Chilo mendengus, selama ratusan tahun, Kuil Skysong dan Incense Valley ingin menggantikan Jadeon sebagai pemimpin orang benar. Sekarang mereka mengolah murid-murid yang sangat berbakat dan mengirim mereka keluar, mereka mungkin menunjukkan kepada kita. Tian Bolis meliriknya, tiba-tiba berkata, tidak masalah, dengan murid-murid berbakat Fast Chilo Shishiong, tentu saja tidak perlu takut pada mereka. Wajah Fast Chilo berubah, berkata dengan dingin, Tian Shidi, apa maksudmu dengan itu? Tian Bolis berdiri, berkata dengan ringan, apa yang bisa aku miliki dengan itu? Rumah aku mendapat murid bodoh dan dia memenangkan beberapa pertandingan selama 7PX Tournament dengan keberuntungan, maka dia bisa mengikuti murid berbakat kamu untuk bepergian. Tetapi sayangnya di tempat Velkin, setelah pertempuran dengan para sesat Velkin, ia ditinggalkan di gua kuno itu. Jika bukan karena orang lemah memiliki kehidupan yang kuat, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Kemarahan melintas di wajah Fast Chilo, berkata, Tian Shidi, kamu perlu mengatakan sesuatu dengan benar, apa yang ditinggalkan di gua kuno. Ketika Cavern kembali, aku dengan hati-hati menginterogasinya. Situasinya benar-benar karena Anan dari Bambo Oheg terluka parah, dan tidak ada tanda-tanda muridmu setelah pencarian selama berhari-hari, juga ada banyak roh bawah dan Yasho di bawah Forsaken Abyss, jadi terpaksa menyerah. Bagaimana ini bisa dengan sengaja diabaikan? Menjelang akhir kata-katanya, suaranya menjadi lebih keras. Tian Bolis tidak memiliki tanda-tanda mundur, meliriknya lalu berteriak, HMPH, jika muridmu ditinggalkan di sana tanpa mengetahui hidup atau mati, tidakkah kamu akan mengamuk ke surga? Suara mereka menjadi keras, dan dikeluarkan keluar gua, menyebabkan para murid Jadeon untuk memenggal kepala mereka dan melihat ke dalam gua. Bagaimanapun, Tian Bolis dan Fast Chilo dibudidayakan, mereka tidak akan melakukan apapun yang kasar di depan generasi muda. Tian Bolis mendengus, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, Cavern dan Baye masuk. Mereka adalah guru Fast Chilo yang paling berharga, hanya mereka yang berani mendekati guru Fast Chilo ketika suasana hatinya sedang buruk. Cavern berkata dengan hati-hati, Tuan, bagaimana bisa berdebat dengan Tian Shishu lagi? Bayi bergumam dengan marah, orang ini sangat berserat, tidak berperilaku seperti seorang senior. Fast Chilo berteriak, diam. Bayi terkejut, menunduk, berkata, ya, Tuan.
Fast Chilo menatapnya, lalu menoleh ke Cavern, berkata, dia masih ingat hari itu kamu menyerah mencari Sao Danon. Cavern tertegun. Fast Chilo mendengus, jangan hanya berpikir bahwa dia tampaknya tidak benar-benar menghargai murid itu hanya ketika ada di dalam rumahnya. Di luar, dia selalu melindungi yang lemah. Selain itu, Sao Danon telah mendapatkan kehormatan untuknya di turnamen 7 puncak ini, dia sangat senang karenanya. Kemudian dia berhenti, berkata kepada Cavern, tahukah kamu, kali ini Sao Danon mampu bertahan melalui bencana dan kembali dengan selamat, itu memberi kamu manfaat? Cavern tidak segera mengerti, dia berkata, apa? Fast Chilo dengan dingin tertawa, apakah kamu tidak berhubungan dengan putrinya, Hidi? Cavern memerah. Fast Chilo berkata, meskipun aku meminta kepala Shixiong untuk berbicara untuk kamu, dan dia juga dengan enggan mengizinkan kamu berdua untuk bersama. Tetapi berdasarkan tindakannya hari ini, ia jelas masih mengingatnya. Jika bukan karena Sao Danon kembali hidup-hidup, kamu akan pergi untuk memiliki kesulitan di masa depan. Cavern menyadari, mengangguk, terima kasih Tuan karena telah membantu murid. Fast Chilo melambai, lalu perlahan berjalan ke pintu masuk, memandangi gua tempat Tian Bolis tinggal. Tidak ada emosi pada dirinya dan dia diam. Tetapi ketika Bai dan Cavern memandangnya, mereka bisa melihat matanya bersinar, merenungkan sesuatu. Chapter 63. Velkin A. Ah! Teriakan lembut, Sao Danon terbangun dari mimpi. Dia ternganga dalam kegelapan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Selama beberapa hari ini, mulai dari saat dia mendengar Fazan berbicara tentang Pusi, Sao Danon mulai memiliki mimpi buruk yang dia miliki ketika dia masih muda, pemandangan pembantaian desa yang telah mengukir hatinya telah menimpanya, menelannya. Tongkat api masih tergeletak di sisinya. Di tubuh tongkat, ada kesejukan yang akrab, semuanya sama seperti masa lalu. Namun, setelah itu, Sao Danon bisa merasakan, esper aneh yang diikat di lengan kanannya membagikan energi hangat ke tubuhnya, yang berlawanan dengan tongkat api. Dia tiba-tiba tersedak. Dalam kegelapan, tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, dia diam-diam meringkuk. Siapa tahu, seseorang yang terlalu banyak menyimpan rahasia, bisa begitu melelahkan? Dalam kegelapan, orang lain tertidur nyenyak. Ada murid di luar gua sebagai penjaga malam, jadi semua orang diyakinkan. Mendengarkan suara napas tenang dan akrab mereka, Sao Danon terkejut. Sejauh ini, ada suara kecil, dan bahkan di dalam mimpi, itu masih mengandung suaranya yang lembut dan unik. Kegelapan menghalangi penglihatan, tetapi Sao Danon merasa dia bisa melihat dengan jelas, gadis cantik itu sedang tersenyum, di malam yang tenang ini, bermimpi manis. Tapi, siapa yang ada di mimpinya? Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut memegang tongkat api, meletakkannya di depan dadanya, dengan erat memeluknya. Seolah-olah hanya tongkat api yang bisa bersamanya, tidak pernah meninggalkannya. Samar-samar, dia ingat sepasang roh rubah yang mati dengan damai. Jika itu aku, apakah aku memiliki keberanian untuk mati bersama dengan orang yang dicintai? Dia berpikir dengan tenang dalam kegelapan. Matahari terbit dari timur, angin bertiup dari laut. Hari ini, awannya tipis, cuaca cerah yang baik. Orang-orang di bawah rumah bambu opik meninggalkan gua mereka, lalu terbang ke kedalaman bukit Billows dengan esper mereka, berharap mereka dapat menemukan bidat Velkin. Hidi memimpin di depan dengan Phoenix Soul-nya yang memancarkan cahaya merah. Savion dan Hidashi mengikuti di belakang. Amanda dan Sao Danon terbang di belakang. Di rumah mereka, kecuali Savion yang masih menggunakan pedang, 10 macan, yang lain menggunakan sutra, atau belash, atau bahkan dadu aneh dan lucu dan tongkat api, sangat mencolok di antara para murid Jadeon yang menggunakan pedang. Tapi tempat ini bukanlah Gunung Jadeon, di Billows Hill, belum lagi Velkin, bahkan di antara yang beriman, beberapa orang dari faksi lain menggunakan semua jenis esper. Tetapi ketika beberapa orang usil menilai esper orang lain ketika mereka bosan, seorang pakar menunjukkan di antara esper di Billows, esper paling aneh adalah dadu judi milik salah satu murid di rumah Jadeon di Bambu Opik, sementara esper paling pedesaan adalah tongkat api yang juga milik salah satu murid di rumah Jadeon Bambu Opik.
Jelas kepemimpinan Jadeon telah membawa banyak pengikut yang unik, tidak bisa diremehkan. Jika Tian Bolis mendengar komentar seperti itu, apa yang akan dia pikirkan? Para murid yang salah terbang berkelompok. Bersamaan dengan angin Billows Hill, cahaya warna-warni bersinar, sangat cantik. Zhao Danon melirik ke sekelilingnya, melihat orang-orang benar menyebar dalam bentuk kipas. Di dekatnya, di sebelah kanan, berjarak beberapa meter dari sana, ada sekelompok gadis mengenakan pakaian sederhana, mereka adalah murid perempuan dari Bambo Oheig. Anan juga ada di antara mereka. Dengan pakaian dan rambutnya yang berkibar-kibar ditiup angin, menyamai wajahnya yang dingin dan cantik, dia seperti surga. Hati Zhao Danon tergerak, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Di sisi lain, puluhan meter jauhnya, ada murid Dragon Head Peak, sekitar 6 atau 7 orang. Cavern dan Bai ada di antara mereka. Bai juga menatapnya. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Zhao Danon tersenyum sebagai balasan. Ada sekelompok orang yang mengikuti murid Dragon Head Peak, sepertinya mereka adalah murid Sunrise Peak. Kemudian pada saat ini, Hidi di depan tiba-tiba mengeluarkan peluit yang jelas. Zhao Danon melihat ke depan dan melihat Hidi memegang tanda mantranya sementara Phoenix Soul melintas dengan lampu merah. Zoom, membawa sosoknya yang cantik, naik ke langit, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Savion terkejut, dia tahu Xiao Shimei ini energik. Kesempatan untuk keluar jarang, tidak seperti Gunung Jadeon yang memiliki banyak batasan. Setiap kali dia keluar, dia sering terbang bebas. Surin khawatir tentang ini dan sudah berbicara dengan putrinya tentang pasangan ini sudah beberapa kali. Sebelum mereka berangkat pagi ini, Surin juga mengingatkan Savion untuk mengawasinya. Tapi Hidi tumbuh di bawah cinta semua orang. Kata-kata Savion tidak bisa masuk ke telinganya, bagaimana dia bisa mengawasinya? Keluar dari pilihan, Savion hanya bisa meningkatkan kecepatannya untuk mengejar ketinggalan. Zhao Danon, Hidashi dan yang lainnya juga mengendarai Esper mereka dan mengikuti di belakang. Dengan mata kosong, mereka jauh dari orang-orang Dragon Head Peak dan Bambo Oheig. Zhao Danon meningkatkan kecepatannya dan mengejar Hidi. Dia mengintip ke arahnya dari satu halaman jauhnya. Wajah Hidi dipenuhi dengan senyum dan kegembiraan. Dia mengenakan pakaian merah, cocok dengan Phoenix Soul-nya, itu sangat cantik. Di antara lolongan angin, ada tawariang dari Hidi. Hati Zhao Danon memanas ketika dia mendengarnya. Xiao Shidi. Tiba-tiba suara Savion dikeluarkan. Zhao Danon cepat-cepat menoleh, bertanya, ada apa, Dashi Xiong? Savion mengendarai pedang raksasanya, tersenyum, Xiao Shidi, tidak bisa membayangkan kultivasi kamu meningkat begitu cepat, mencapai tingkat ini dalam waktu yang singkat. Zhao Danon bersyukur, Dashi Xiong, itu karena pengajaranmu. Savion menggelengkan kepalanya, tersenyum, aku tidak layak menerima pujian ini. Lihat apa yang baru saja terjadi, kamu terbang jauh lebih cepat daripada aku, keempat, dan keenam. Zhao Danon sekarang menemukan, dia telah meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Hidi dan tidak menyadari dia telah terbang melewati 3 Shixiong. Tapi Savion dan Hidashi tenang, jika mereka benar-benar akan terbang, mereka tidak akan lebih buruk darinya. Zhao Danon tersipu, berkata, Dashi Xiong, aku. Dia baru setengah selesai, Hidi menoleh. Dipenuhi dengan senyum, menatap Zhao Danon, dengan gembira berteriak, Xiao Fan, terbang seperti ini nyaman bukan? Lihat, seberapa tinggi langit, seberapa biru itu? Zhao Danon menoleh ke arahnya, mengambil napas dalam-dalam, dan tersenyum. Langit biru jernih, memungkinkan seseorang untuk bersantai. Tapi, bagaimana ini bisa dibandingkan dengan senyum seorang gadis yang dicintai? Bab 9 Falcon Bay. Hidi terbang melawan angin, rambutnya terbang. Di atas mereka ada langit biru jernih, di bawah mereka ada gunung hijau, di sana ada samudra biru tak terbatas. Melihatnya dari jauh, langit dan lautan menjadi satu. Pemandangan seperti lukisan ini sangat indah. Hidi dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum lalu mendekatinya. Melihat Hidi tiba-tiba terbang di dekatnya, Zhao Danon memandangnya, berkata, Shiji, ada apa? Hidi tersenyum, Xiao Fan, apakah kamu masih ingat saat ketika kita menangkap As?
Sao Danon sedikit bingung. Ya, apa itu? Hidi mengulurkan tangannya, meraih lengannya, tersenyum, ayo pergi. Sao Danon bingung, kemudian Esper Hidi tiba-tiba tenggelam, dibebankan ke bawah. Sao Danon buru-buru menjatuhkan Esper dan mengikutinya. Di belakang mereka, Savion dan yang lainnya cukup jauh dan tidak mendengar percakapan mereka. Mereka tidak sadar dan dengan kecepatan Esper, mereka pergi melewatinya. Mereka bertiga segera berhenti. Berbalik, mereka melihat Xiao Shimei dan Xiao Shidi terbang ke hutan gunung di bawah mereka. Mereka menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, lalu dengan cepat mengikuti mereka. Perintah dari Tuan adalah untuk mencari sisa Velkin, mencari di hutan sama saja. Namun, jarak antara mereka dan Sao Danon dan Hidi telah meningkat. Sao Danon mengikuti Hidi dengan cermat. Segera mereka sampai di hutan. Hidi tertawa, menoleh, berkata, Xiao Fen, cepat. Setelah itu, Phoenix Soul berputar seperti ular di bawah sosoknya yang cantik. Menyala dengan lampu merah dan terbang ke hutan. Darah Sao Danon mendidih saat dia melihat sosok merah di depannya. Membuang pikiran lain, dia terbang lurus ke bawah. Hutan di bukit ini sangat mirip dengan yang lain di Bilous, hutan kuno ada di mana-mana, menjulang lurus ke langit. Di tanah, ada juga banyak semak dan semak belukar, sulit untuk tempat mendarat. Begitu mereka berdua memasuki hutan, sekitarnya segera menjadi sunyi. Tidak ada lagi teriakan angin di sebelah telinga mereka. Senyum segar dari hutan menghantam wajah mereka, dengan senyum di wajahnya, Hidi berdiri di Phoenix Soul, berjalan dengan cepat di antara banyak hutan di hutan kuno ini. Sao Danon menyaksikan bagian belakang sosok merah yang indah yang terbang dengan cepat di antara dedaunan yang lebat, ditemani oleh peluit angin yang tajam, dia seperti peri paling cantik di dunia, menari postur yang paling indah di negeri ajaib ini, hutan kuno, dunia dipenuhi dengan kegembiraan riang dedaunan. Sosok itu, seperti penerangan, seperti cahaya, sangat dekat dengan batang pohon raksasa. Tampaknya sangat berbahaya, tetapi dengan keanggunan yang lembut, itu perlahan berlalu, tanpa disentuh. Sosok itu, seperti imajinasi, seperti mimpi, juga seperti masa muda, tawa ceria menyebar melintasi gunung hijau dan air. Dia membuka tangannya dengan seringai. Tongkat api bersinar dengan lampu hijau, membawanya, mengejarnya, terbang melintasi hutan kuno dan sunyi ini. Persis seperti saat ini, akan tetap seperti ini, dan tidak pernah berakhir. Langit menjadi suram. Awan semakin tebal. Sao Danon mengambil kembali matanya, berpikir bahwa lautan sangat berbeda dari dataran tengah, hari yang cerah-cerah beberapa saat yang lalu, sekarang telah berubah mendung. Dia dan Hidi sudah lama terbang di hutan lebat, tetapi masih belum bisa menemukan penduduk Velkin. Akhirnya mereka tiba di punggung gunung kecil. Hidi melihat sungai kecil di bawah mereka, selain itu mereka telah terbang sepanjang pagi, jadi dia dan Sao Danon mendarat dan sekarang mereka mencuci muka mereka dengan air sungai. Aliran berliku-liku melewati hutan kuno. Airnya dangkal dan jernih. Ada banyak batu bulat di air, sangat cantik di bawah cahaya gelombang air yang jernih. Di sisi-sisi sungai ada pasir dan batu, lebih jauh lagi adalah hutan lebat. Melihatnya dari sini, hutan tampak tak berujung. Xiao Fen. Tiba-tiba Hidi menelepon. Sao Danon menoleh padanya, menemukan bahwa Hidi telah menemukan batu yang sangat cantik di air ketika dia sedang mencuci wajahnya. Dia menunjukkannya kepada Sao Danon dengan gembira berkata, apakah batu ini cantik? Sao Danon melirik batu itu. Batu itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 warna strip yang diputar dengan rapi seperti pita, benar-benar cantik. Dia tersenyum, mengangkat kepalanya dan menatap Hidi, hendak menjawab, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajah yang akrab, cantik, dan tersenyum itu menatapnya. Air masih belum terhapus dari wajahnya setelah dicuci. Setetes air kristal turun dari wajahnya yang putih dengan kelembutan, dan ingin sekali tidak pergi dari bibirnya yang lembut. Dan akhirnya dengan keanggunan yang menyentuh, jatuh dengan lembut. Dan pada sepasang mata yang cerah itu, beberapa tetes air juga terbentuk pada bulu matanya yang panjang, seperti air mata, dan juga mirip dengan bunga pir putih setelah hujan, menakjubkan dan menyentuh.
Hidi memarahi, bukankah aku bertanya padamu? Shao Danon terbangun, apa? Hidi menunjukkan batu di depan matanya, berkata, cantik. Shao Danon menarik napas dalam-dalam, diam-diam, tapi rasanya suara itu berasal dari jiwanya yang terdalam, berkata, sangat cantik. Hidi mengangguk sambil tersenyum, dan mengambil kain sutra, membersihkan air dari wajah lalu dengan hati-hati menggosok batu, memasukkannya ke pakaiannya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Shao Danon dengan senyum paling indah di matanya, berkata, ketika kita kembali, aku akan memberikan batu ini kepada Brother Qi, dia akan sangat senang. Langit Billows Hill tampak lebih gelap pada saat ini. Shao Danon berdiri di sana, membeku dan statis, kepalanya menunduk. Hidi berjalan beberapa langkah. Kemudian menemukan tidak ada suara di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Shao Danon masih berdiri di sana, tidak bergerak, katanya dengan sedikit heran, Xiao Fan, cepat. Shao Danon perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya perlahan menunjukkan senyum, tetapi anehnya, bibirnya bergetar, berkata dengan lembut, Shiji, kita terlalu cepat, kenapa kita tidak menunggu Da Shixiong dan yang lainnya? Hidi mendengus, berkata dengan tidak peduli, jangan repot-repot dengan mereka, ayo ikuti aliran ini. Pergi langsung ke hulu, lihat apakah ada teori Velkin, dan dia menutup mulutnya dan tertawa, dan lihat apakah ada lebih banyak lagi batu yang indah. Apa itu? Itu seperti perasaan tubuh yang terbakar. Apa itu, yang memiliki dorongan seperti surga melolong? Jadi api iblis yang membakar hati, membakar setiap jiwa dan roh di dalam tubuh. Dia menundukkan kepalanya, dengan suaranya tercekat, dia berkata pelan, oke. Phoenix Soul diikatkan di pinggangnya, menjadi semakin indah dipadukan dengan sosok merahnya. Mereka berdua telah berjalan selama setengah jam di sepanjang aliran kecil ini. Dalam perjalanan, Hidi santai, melihat kemana-mana, sementara Shao Danon diam-diam mengikuti di belakangnya. Aliran ini sepertinya tidak besar, panjangnya tidak pendek. Berjalan untuk waktu yang lama, mereka masih belum menemukan kepala sungai. Di depan mereka itu adalah gunung kecil lain, aliran datang dari gunung itu. Berjalan sepanjang hari, Hidi sedikit lelah. Dia berkata kepada Shao Danon, Xiao Fan, ini belum pagi. Kami akan memeriksa aliran gunung, jika masih belum ditemukan, kami akan kembali. Shao Danon mengangguk pelan. Hidi memperhatikan Xiao Shidi ini, dia agak bingung, tapi dia tidak keberatan dan terus berjalan. Mereka berdua segera mencapai tikungan sungai. Mereka terkejut. Di balik dinding batu, itu adalah sebuah gua yang sangat besar, mencapai ketinggian 10 meter. Aliran itu berasal dari gua ini. Karena tembok batu telah menghalangi pandangan mereka, belum lagi terbang di udara, mereka tidak dapat melihat gua jika mereka hanya sedikit lebih jauh. Gua itu sangat rahasia. Hidi mengerutkan kening, berkata kepada Shao Danon, apakah kita perlu masuk ke sana dan memeriksanya? Shao Danon melirik gua. Kecuali beberapa cahaya di pintu masuk gua, di dalamnya gelap gulita, hatinya gelisah. Hari-hari ini, terutama setelah dia meninggalkan gunung, dia pergi ke dua gua. Salah satunya adalah gua taring di Gunung Kangsong, yang lain adalah gua Drake gelap di luar kolektif Laguna, keduanya tidak memberinya kesan yang baik. Sekarang melihat gua ini, wajar baginya untuk membencinya. Selain suasana hatinya sangat buruk, dia berkata, Shiji, kurasa sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sini, kenapa kita tidak kembali? Hidi mengangguk, berkata, oke. Itu yang aku pikir juga, ayo. Ketika dia setengah jadi, suara angin menusuk tiba-tiba datang dari atas kepala mereka. Sesaat, ada banyak orang yang terbang ke arah mereka. Shao Danon dan Hidi segera mengangkat kepala mereka, lalu wajah mereka dengan cepat berubah pucat. Berdasarkan pakaian orang-orang di langit, mereka adalah Velkin. Adapun jumlahnya, mereka tidak kurang dari beberapa lusin. Keduanya ketakutan. Hidi tahu ada banyak orang kuat di Velkin. Jika mereka melarikan diri melalui terbang, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam situasi berbahaya ini, mereka hanya bisa mengambil jalan yang berisiko. Dia menarik tangan Shao Danon dan pergi ke gua yang gelap. Darkness menelan sosok mereka. Bab 9 Velkin C.
Segera setelah itu, para bidat Felkin mendarat di dekat aliran gunung. Setelah itu, salah satu dari mereka menyalakan obor. Semua orang memasuki gua. Shao Danon dan Hidi yang bersembunyi di dekat pintu masuk hanya bisa masuk lebih dalam ke gua. Kedua hati mereka menggantung di udara. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu lebar. Jika mereka ditemukan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menawarkan perlawanan. Untungnya Felkin dalam jumlah besar, dan tidak menyangka ada orang dari benar yang akan berada di dalam gua. Langkah kaki dan obrolan mereka telah menutupi suara gerakan keduanya. Tanah kosong di tengah-tengah gua telah cerah. Shao Danon dan Hidi berhenti, bersembunyi di tempat yang lebih dalam di mana cahaya tidak bisa mencapai, dan menahan napas. Shao Danon mengambil rekan dan melihat Felkin membentuk setengah lingkaran, masing-masing menemukan diri mereka sebuah batu besar untuk diduduki. Beberapa orang kasar hanya duduk di tanah. Pengikut Felkin sangat berbeda dari orang benar. Ada banyak dengan penampilan aneh. Dialek sinis yang Shao Danon memiliki kesan sangat kuat juga duduk di antara mereka. Di sebelahnya adalah Nian Boss, Liu Gao, Lin Feng dan wanita bernama tidak dikenal. Selain itu, ada seorang pemuda yang tidak dikenal berdiri di belakang mereka. Shao Danon tidak pernah melihatnya sebelumnya. Hidi tiba-tiba berbisik di sebelah telinganya, "Xiao Fen, lihat Felkin, sepertinya mereka punya banyak faksi." Telinga Shao Danon gatal, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan melihatnya, seperti yang dikatakan Hidi, Felkin secara kasar membentuk setengah lingkaran dan menghadap ke arah yang sama. Tetapi mereka duduk berkelompok. Perbedaan faksi sangat jelas. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam berkata, "Semuanya, tolong diam sebentar." Si Felkin tenang, sepertinya pemilik suara ini memiliki otoritas tinggi. Shao Danon agak jauh, tidak bisa membedakan suara siapa itu. Dia mengulurkan lehernya, dan melihat pemandangan itu. Kemudian dia merasakan gerakan di sebelahnya, Hidi juga melontarkan kepalanya keluar. Obor yang tenang menyala di dinding batu. Tiba-tiba seorang pria jangkung berkulit gelap bangkit, menghadap ke arah itu, berkata dengan keras, "Herald, kali ini, Vim, mengumpulkan kami di pulau terpencil ini, mengatakan ada binatang langka, Mindrot Menance, yang muncul setiap 3.000 tahun. Tetapi mencarinya selama berhari-hari, tidak ada satupun rambut sapi, namun menarik orang-orang benar yang kesal ke sini, mengganggu kami. Bolehkah aku bertanya apa yang harus kita lakukan?" Shao Danon kaget, bertanya Hidi pelan, "Apa itu Mindro Menance?" Hidi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Keduanya memandang tanah terbuka lagi. Dengan seseorang memulainya, banyak orang mulai setuju. Kultivasi dialek sinis tidak tinggi, tetapi emosinya adalah yang terburuk, dan memiliki suara paling keras. "Benar, Master Vim, dia senior, tentu saja, tidak perlu khawatir tentang masalah sekecil ini. Tapi meminta kita untuk menderita di sini tanpa alasan, mengapa begitu? Setidaknya perlu memberi aku ekspansi." Nian Boss memperhatikan bahwa dia bersikap kasar dan akan menariknya untuk menenangkannya. Pada saat ini, ketika semua orang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara wanita yang manis namun dingin. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu alasannya?" Ketika suara ini dikeluarkan, Shao Danon terkejut, dan tubuhnya mengulurkan sedikit. Di bawah cahaya obor, tempat Felkins menghadap, seorang gadis berpakaian hijau perlahan bangkit. Itu adalah Bilu. Chapter 64. Master Vim A. Letakkan kejutan yang dimiliki Shao Danon ketika dia melihat Bilu di samping, Felkins yang payah segera terdiam ketika Bilu berbicara. Bahkan dialek sinis yang tak kenal takut tidak mengeluarkan suara pada saat ini. Tiba-tiba, tidak ada yang berani berbicara dengannya. Tetapi setelah beberapa saat, seseorang batuk, lalu berkata perlahan, "Miss Bilu, aku punya beberapa kata, tidak tahu haruskah aku mengatakannya." Shao Danon melihat ke arah itu dan melihat orang yang baru saja berbicara adalah pemuda yang tidak dikenal yang berdiri di samping Nian Boss. Nian Boss dan yang lainnya terkejut, sepertinya mereka tidak menyangka pemuda itu akan berbicara. Nian Boss mengerutkan kening, berkata pelan kepada pemuda itu, "Xiao Yo, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini?" Bilu melirik pemuda itu,
tidak mengajaknya, dan bertanya pada Nian Boss, siapa dia? Nian Boss segera membuat wajah tersenyum, dia adalah rekrutan baru dari Bloodforger kami. Nama keluarga adalah Yo, nama adalah Chai. Bilu mendengus, tidak masalah, biarkan dia berbicara. Pemuda Xiao itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia keluar dari kerumunan, berkata dengan tenang, Miss Bilu, semua orang di sini tahu, kamu adalah putri kesayangan, Tuan Phim, jadi semua orang menghormati kamu. Tuan Phim memanggil kami ke sini untuk menemukan Mindrot Menance, kami pasti akan datang di sini. Tapi, dia terdiam, senyum ramah muncul di wajahnya, tetapi nadanya menjadi dingin, tetapi Mindrot Menance belum ditemukan, sementara jumlah orang benar bertambah, bahkan 2 dari 7 kepala Jadeon telah datang, kita bukan lawan mereka. Pada situasi ini, Phim masih membiarkan kita bekerja secara membabi buta tanpa ekspansi. Aku takut beberapa teman kita mungkin bertanya, apakah Phim berencana menggunakan orang benar untuk melenyapkan kita? Semua orang berdiskusi. Beberapa orang yang berada di belakang Bilu berdiri, nampaknya mereka adalah murid Phim. Kecuali untuk Phim, Falcon tidak punya niat untuk mengkritik pemuda ini setelah kejutan itu, tetapi berbalik ke Bilu dengan waspada. Suara diskusi terdengar. Shao Danon tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir untuk Bilu, pada saat yang sama dia memikirkan apa yang dikatakan pemuda itu. Mereka semua Falcon, tetapi ada banyak faksi, mungkin Phim. Ketika ia berpikir, Bilu berkata dengan dingin, siapa kamu, berani menabur perselisihan di sini? Xiao Yo tersenyum, menghadap gadis yang kuat dan cantik ini, dia masih tidak memiliki tanda-tanda ketakutan, berkata dengan enteng, aku hanya anak yang tidak dikenal, bergabung dengan faksi suci karena kagum. Bandingkan dengan Miss Bilu, itu adalah perbedaan langit dan, tapi sekarang orang benar sedang menunggu kesempatan untuk membunuh kita, sementara Phim adalah salah satu dari 4 faksi utama, pada situasi ini mereka adalah pemimpin kita. Tetapi jika mereka meninggalkan kita di tempat berbahaya ini tanpa khawatir, bukankah itu benar-benar tidak bisa dibenarkan? Bahkan Shao Danon bisa merasakannya. Meskipun Xiao Yo ini berbicara dengan nada ramah, setiap kata menunjukkan pada Phim, yang berarti untuk membangkitkan ketegangan jelas, tetapi niatnya masih dipertanyakan. Melihat ekspresi terkejut Nian Boss, sepertinya dia tidak berada di bawah kendali Bloodforgers. Falcon lainnya bahkan lebih gelisah, suara mereka semakin keras, dan wajah mereka menunjukkan permusuhan kepada Phims. Bilu mengerutkan kening, lalu mundur selangkah, menoleh, dan dengan cepat berbicara dengan orang di belakangnya. Shao Danon melihat ke arah itu. Tapi cahaya obor tidak begitu terang. Seorang lelaki besar ada di sebelah Bilu, dan di belakang lelaki besar itu, tampak ada seorang lelaki setengah baya berdiri. Namun, tempat dia berdiri gelap dan ditutupi oleh pria besar itu, Shao Danon tidak bisa melihat wajahnya. Bilu berbicara dengan orang itu, lalu menoleh dan maju selangkah, dengan dingin melirik kerumunan. Wajah cantiknya sedingin es dan es. Di bawah cahaya keemasan obor yang menyala, dia memiliki kesedihan dan keindahan kesepian. Pembicaraan cepat mereda, mata semua orang tertuju padanya. Semuanya, suaranya bergema di gua, Phim seperti semua orang, kita semua adalah murid dari faksi suci, kapal perang Nether Ibu dan surga Vidya Raja. Tidak peduli seberapa kuat kita Phim, kita tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu terhadap kita faksi. Jadi tolong istirahatlah. Setelah ini diumumkan, sebagian besar Falcon santai, Nian Boss menghela nafas panjang, lalu cepat-cepat melangkah keluar dan menarik Xiao Yo, berbisik, sudah cukupkah kamu mengatakannya? Xiao Yo tersenyum kepadanya, lalu berkata dengan keras, jika begitu, kita lebih banyak beristirahat. Tapi Nona Bilu, tolong jelaskan tentang Mindrot Menance. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukan Mindrot Menance, maka lebih baik kita segera pergi. Phim tidak berniat untuk menyakiti kita akan mati di tangan orang benar. Bilu dan Phim lainnya memelototinya. Tapi Xiao Yo masih tersenyum, tidak tahu dia dalam masalah besar. Falcon lainnya juga berteriak. Benar. Tepat sekali. Nona Bilu tolong beri kami penjelasan. Ketika kebisingan sedikit tenang, Bilu mengalihkan matanya dari Xiao Yo.
Dia tahu ini bukan waktunya untuk berdebat. Dia berkata, semua orang, bahkan jika dia tidak menyebutkannya, kami Vim masih akan memberi kalian penjelasan. Sebenarnya kali ini kami datang ke Billow Hills untuk ledakan. Seluruh gua tiba-tiba bergetar. Shao Danon dan Hidi terhuyung. Falcon sangat terkejut, beberapa dari mereka berteriak. Apa itu tadi? Gempa bumi? Bab 10 Master Vim B. Namun segera, mereka mendapat jawaban. Angin menderu di pintu masuk gua. Sebuah suara yang kuat masuk ke gua seperti guntur menderu di telinga mereka, Falcon Teives, cepat keluar dan terima kematianmu. Semua orang ketakutan. Shao Danon dan Hidi saling bertukar pandang, mereka senang bahwa itu adalah kepala puncak kepala naga, suara Tuan Fast Chaelo. Hati Shao Danon dipenuhi dengan kekaguman. Ada jarak yang sangat jauh dari pintu masuk ke sini, tetapi suara Tuan Fast Chaelo sangat jernih dan dindingnya bergetar. Tingkat kultivasi ini jauh lebih unggul daripada dia. Falcon saling memandang, tak lama kemudian seseorang berteriak, tempat ini sangat tersembunyi, bagaimana mereka bisa menemukannya? Kemudian Xiao Yo berteriak, Nona Bilu, ini adalah situasi kritis. Kami berada di sini karena Vim mengumpulkan sekutu kami ke Bukit Billows. Sekarang kita bertemu bahaya yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang juga berkata, benar, Nona Bilu mengatakan sesuatu. Bilu menarik napas dalam-dalam, sementara suara angin yang menusuk mengeluarkan gelombang demi gelombang di bagian luar gua. Tampaknya orang-orang dari benar datang ke sini setelah mereka mendengar berita itu. Warna wajah Bilu menjadi gelap. Dia maju selangkah, berkata, semua orang, aku tidak tahu bagaimana orang benar tahu kita ada di sini. Aku, sebagai putri tunggal guru Vim, juga terperangkap di sini dalam situasi berbahaya ini. Apakah ada yang masih mencurigai kita? Kebanyakan orang diam. Lalu lelaki jangkung di sebelah Bilu melangkah maju, berkata dengan suara yang dalam, semua orang, ada banyak hal yang ada di hadapan kita, mengapa kita tidak bekerja bersama sebagai satu dan melawan musuh? Dengan kekuatan kita digabungkan, kita mungkin tidak akan kehilangan kepada orang-orang munafik di luar. Semua orang mengangguk. Sebenarnya saat ini, tidak ada pilihan lain. Meskipun gua itu besar, itu adalah jalan buntu, tidak ada jalan keluar lain. Falcons bersiap-siap dan mendorong diri mereka sendiri, lalu bergegas keluar. Segera, suara Esper menghancurkan dan orang-orang memaki-maki diisi di luar. Gua yang semula ramai hanya tersisa dengan Bilu dari Vim dan pria misterius yang berdiri di bawah bayangan. Shao Danon senang tetapi pada saat yang sama mengkhawatirkan Bilu. Dia tahu dia sesat dari Falcon, mereka tidak pernah bisa berjalan di jalan yang sama. Namun, mereka mengalami hidup dan mati bersama selama beberapa kali selama perjalanan. Dia telah mengembangkan perasaan yang berbeda untuk gadis yang keras kepala ini. Bilu mengerutkan kening. Ketika dia hendak memalingkan kepalanya dan berbicara dengan pria di bawah bayang-bayang itu, matanya menangkap bahwa masih ada orang lain yang berdiri sendirian di sini dan tidak menghadapi musuh. Itu adalah Xiao Yo. Alasan mengapa dia tertinggal tidak diketahui. Xiao Yo telah mengipasi orang-orang untuk melawan Vim, pasti Bilu tidak akan memiliki kesan yang baik padanya. Wajahnya langsung menjadi gelap, tersenyum dengan dingin. Kamu tidak membantu sekutumu tetapi tetap di sini, apa yang kamu rencanakan? Wajah Xiao Yo masih tetap tenang, tidak bisa melihat tanda ketakutan ketika menghadapi ancaman orang suci. Dia tersenyum, aku hanya di sini untuk melihat, apakah Vim benar-benar akan maju dengan bidak berharga seperti kita, atau membiarkan kita menjadi abu di bawah meriam? Wajah Bilu membeku, hendak berargumen, pria yang berada di bawah bayangan tiba-tiba berkata, kamu tidak di bawah faksi suci kami. Siapa kamu? Bilu terkejut. Xiao Yo juga kaget. Matanya melirik bayangan, matanya bersiaga, dan berkata dengan nada yang dalam, siapa orang ini, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti ini? Aku seorang murid Bloodforger. Apakah itu karena aku berbicara menentang kamu, kalian akan memfitnah aku? Shao Danon dan Hidi juga terkejut. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tapi ada pertanyaan lain di benak Shao Danon. Lelaki yang berada di bawah bayang-bayang, suaranya familiar,
tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya. Pria yang berdiri di bawah bayangan berkata dengan ringan, Bloodforger adalah pemimpin faksi suci kami 800 tahun yang lalu tanpa diragukan. Tapi sekarang mereka sudah melemah. Dengan potensi dan kultivasi kamu, Nian Bos jauh di belakang kamu, bagaimana bisa dia mengadopsi kamu sebagai murid? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, Bloodforger sudah akan kembali lagi. Xiao Yo mendengus, kamu belum melihatku berkelahi, bagaimana kamu tahu tingkat kultivasi aku? Orang itu tampak tersenyum, untuk mengetahui tingkat kultivasi kamu, apakah ada kebutuhan untuk melihat kamu bertarung? Ketika Taoist tua Fas Caalo menggunakan esensi murni untuk menyalurkan suaranya ke batu, mengejutkan urat gunung. Niatnya adalah untuk menakut-nakuti kami. Yang kurang berkultivasi akan membuat jiwa mereka terkejut dan tidak dapat tetap stabil. Nian Bos juga salah satu dari mereka. Tapi kamu berdiri di sana seperti tidak ada yang terjadi. Tingkat kultivasi ini jelas, betapa sulitnya itu untuk melihat melalui itu. Warna wajah Xiao Yo berubah. Dia memandang pria di bayangan itu sebentar, lalu berkata, tidak dapat membayangkan Velkin benar-benar menyembunyikan orang-orang yang terampil di dalam. Siapa kamu, Tuan? Bilu berteriak, terbang di udara, berkata dengan marah, mati. Tiba-tiba, cahaya putih melintas dengan fragmen lembut di gua yang gelap. Bunga-bunga putih menari-nari di depan Bilu seperti salju yang berterbangan. Namun, bahkan dengan kecerahan bunga-bunga, itu tidak bisa bersinar pada pria yang ada dalam bayangan. Mereka masih tidak bisa melihat wajahnya. Xiao Yo tidak bereaksi lambat. Dia mundur selangkah dan meraih udara kosong. Setelah dentang panjang, dia mengeluarkan pedang surgawi yang mencolok. Bagian yang paling mencolok adalah 7 bintang cemerlang yang diukir pada pedang yang cerah. Hah! Pria dalam bayangan bergumam, nafas sword. Catatan 1. Ketika dia berbicara, Bilu dan Xiao Yo sudah bertarung di udara. Dengan bunga dan pedang melintas, gua besar itu tampak menyusut. Sao Danon bisa menebak pria bernama Xiao Yo itu mungkin dari benar, dia agak khawatir untuknya. Tapi ketika dia menyaksikan pertarungan, matanya selalu menatap Bilu. Hatinya bertentangan. Dia hanya berharap pertarungan bisa berakhir dengan imbang dan membiarkan Bilu melarikan diri. Hidi tiba-tiba berbisik, pria itu Xiao Yo mungkin adalah murid dari Jadeon. Sao Danon terkejut, berkata, apa, kamu kenal dia? Hidi menggelengkan kepalanya, melirik pertarungan, lalu berkata, aku mendengar ibu menyebutkan tentang itu sebelumnya. Nafas Sword adalah pedang tenung terkenal di rumah utama Peak of Widows. Dial Shen Shibo menggunakannya sebelumnya. Kemudian aku mendengarnya diberikan kepada. Sebelum dia selesai, Bilu berteriak. Bunga yang memuaskan menyebar dan memenuhi seluruh gua dengan bunga-bunga putih yang bersinar. Dan seperti dinding cahaya yang tajam, itu menimpa Xiao Yo. Sao Danon telah melihat Bilu melakukan sihir ini sebelumnya. Dia tahu kekuatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir untuk Xiao Yo. Xiao Yo mengerutkan kening, dan berlari mundur 1 yard. Tangan kanannya memegang tanda mantera sementara tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanannya. Itu seperti memegang ribuan ton energi, tetapi juga seperti menelusuri rumput liar. Jari-jari menciptakan suara penusuk udara, dan menggambar Tai Chi hanya dalam sekejap mata. Ketika Sao Danon dan Hidi melihatnya, tidak ada pertanyaan lagi. Xiao Yo adalah murid Jadeon. Sihir yang dia gunakan adalah esensi murni Jadeon. Bab 10 Master Fim C. Seketika, pedang Nafa menyerang ke atas dan bersinar terang itu berdiri di tengah-tengah Tai Chi. Setelah sedetik, Nafa Sword melesat keluar sementara aura Tai Chi berputar di sekitarnya, meningkatkan momentumnya. Kemudian, kedua esper itu saling berhadapan di udara. Ledakan. Suara yang disebabkan oleh himpitan 2 esper menyebar di gua. Gua batu tidak tahan terhadap kekuatan yang menghantam, beberapa batu mulai jatuh. Sao Danon dan Hidi juga bisa merasakan getaran di sekitarnya. Mereka hampir jatuh ke tanah. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman terhadap kultivasi Xiao Yo pada Pure Essence. Tingkat kultivasi ini lebih kuat dari para murid Jadeon yang ia temui.
Dinding cahaya putih bilu menghilang. Wajahnya agak pucat, tampak tidak menguntungkan. Shao Danon mengenalnya sebentar. Hatinya terasa mengerikan, dan dia tahu Bilu tidak akan berhenti dengan mudah. Saat dia berpikir, amarah muncul di wajah Bilu. Dia mengambil kembali hair tending flower, sementara tangannya mencapai pinggangnya, memegang lonceng emas yang cantik. Xiao Yo mengerutkan kening, menghadapinya dengan hati-hati. Gadis yang berdiri di depannya masih muda, tetapi kultivasinya jauh dari harapannya. Dia menggunakan sebagian besar kekuatannya, tetapi itu hanya bisa sedikit menyakitinya. Berdasarkan apa yang dia lakukan, sepertinya dia memiliki esper yang bahkan lebih kuat. Dan yang paling dia takuti adalah pria yang berdiri diam-diam dalam bayang-bayang, yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Bel yang jelas berdering di gua ini yang penuh dengan pembunuhan, sangat tidak konsisten dengan gambarnya. Bilu terangkat ke udara. Kedua tangan melambai pelan. Lonceng emas perlahan terbang di depannya, terdengar merdu. Shao Danon menatap gadis cantik yang berdiri di udara. Lengannya lembut seolah tidak ada tulang. Lonceng emas berputar perlahan di antara kedua tangannya. Ding, ding, ding. Xiao Yo terkejut bahwa dia terpesona oleh dering dan lupa bahwa dia berada di ujung hidup dan mati. Jika bukan karena bertahun-tahun berkultivasi, ia akan kehilangan akal sehatnya. Lonceng kecil ini memiliki kemampuan untuk menarik jiwa seseorang. Pada saat ragu-ragu itu, kemarahan muncul dalam benaknya. Dia terkejut dan tidak mau mendengarkannya lagi. Dia berteriak, "Matilah iblis!" Teriakannya mengguncang dinding, menutupi dering bel, sementara nafas Sword melesat seperti penerangan. Wajah memucat Bilu tampak sedikit lelah, tapi dia tidak mundur ketika dia melihat pedang Nafa datang. Jari-jari kanannya bergerak. Lupin Bell dikirim dan dihancurkan dengan Nafa Sword. Tubuh Xiao Yo kaget. Itu seperti musik iblis yang dikirim dari pedang Nafa dan menembus telinganya. Shao Danon dan Hidi terkejut, dan akan membantu. Tapi wajah Xiao Yo tiba-tiba menjadi tenang. Dia berteriak. Pedang Nafa cerah lagi dan membalas serangan. Bilu di sisi lain sangat pucat. Matanya sedikit kusam, tampak kehilangan akal sehat dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia akan dibunuh oleh Nafa Sword. Pikiran Shao Danon menjadi kosong. Tanpa banyak pertimbangan, dia keluar, berteriak, "Tidak!" Sebelum kata-katanya berakhir, sebuah bayangan berlalu, setelah itu energi ungu muncul kemudian menghilang. Xiao Yo dipukul mundur. Dia jatuh ke tanah, darah segar segera keluar dari mulutnya. Pedang Nafa terbang kembali dan menusuk ke batu yang kokoh. Shao Danon dan Hidi sangat ketakutan. Mereka berlari ke Xiao Yo. Hidi hendak membangkitkan Phoenix Soul. Namun, meskipun terluka, Xiao Yo meraih mereka, berkata dengan suara serak, "Jangan-jangan, Zhang Shidi, Tian Shimei, budidaya orang itu terlalu tinggi. Kamu bukan lawannya." Shao Danon kaget. Hidi sudah tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Bagaimana kamu tahu nama kami?" Xiao Yo berhenti, dan melihat ke depan. Keduanya juga merasakan sesuatu, mereka berbalik dan menghadap Bilu. Seorang pria parubaya berdiri di udara dengan punggung menghadap Shao Danon dan yang lainnya. Dia membantu Bilu turun, berkata dengan ramah, "Yao Lupin Bell ini adalah artefak yang diramalkan yang ditinggalkan oleh Lady Jinling. Kultivasi kamu belum cukup, sangat mudah untuk mendapatkan kembali api dengan itu. Mulai sekarang, jangan gunakan dengan ringan." Wajah Bilu kembali normal pada saat ini, dia berkata pelan, "Ya, ayah." Shao Danon dan yang lainnya terkejut. Xiao Yo tampak membaik. Dia memelototi punggung orang itu, berkata dengan suara rendah, "Jadi, kamu adalah pemimpin dari salah satu dari 4 faksi besar Velkin Master Film." Pria parubaya itu berbalik dan tersenyum. Mereka akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas, dengan alis matanya yang tipis, wajah yang persegi, dan mata yang cerdas. Dia terlihat sangat berbeda dari Velkin yang galak dan kasar. Tapi Shao Danon bahkan lebih terkejut, dia berkata dengan kosong, "Kamu?" Master Film dengan cendekiawan paruh baya,
adalah orang yang memberitahunya rahasia tongkat api di bawah Gunung Kongsang di warung teh Wan Renwang. Chapter 65. Kekhawatiran A. Shao Danon menatap pria parubaya itu, yang merupakan musuh terbesar orang benar. Pikirannya kacau balau. Selama beberapa hari terakhir, dia sering memiliki sedikit keraguan pada kepercayaannya, dan itu semua berasal dari percakapan di warung teh di bawah Gunung Kongsang hari itu. Dan sekarang, dia bertemu orang itu lagi. Perasaannya sangat rumit, hampir membuatnya melupakan situasinya saat ini. Meskipun dia lupa, yang lain tidak. Xiao Yo menyeka darah dari mulutnya, berhasil berdiri, dan berbisik kepada Shao Danon dan Hidi, kultivasi orang ini terlalu tinggi. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Aku akan menahannya, kalian berdua lari. Lalu, dia melambaikan tangannya. Pedang Nafa, yang dimasukkan ke dalam batu menerima panggilan. Itu terlepas dari batu dan kembali ke tangannya. Guru Fim memandang Xiao Yo, mengangguk dengan senyum tipis, dan berkata, berdasarkan kultivasi kamu, tampaknya kamu adalah yang teratas dari para murid Jadeon. Tidak dapat mengharapkan ada orang berbakat seperti kamu di Jadeon selain Shao Danon. Tidak buruk, tidak buruk. Shao Danon terkejut, tetapi menemukan Shiji Hidi dan Xiao Yo mengintipnya. Wajahnya memerah, tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Xiao Yo menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Pedang Nafa di tangannya cerah. Namun, Master Fim tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana dan tersenyum pada mereka. Xiao Yo tahu orang ini adalah musuh terberat yang pernah ia temui sepanjang hidupnya. Tetapi ada Shidi dan Shimei di belakangnya. Dia tidak bisa lari dari pertempuran. Dia hanya bisa berharap dia bisa memeluknya, membiarkan anggota fraksinya melarikan diri. Tanpa diduga, ketika dia mencoba menyalurkan energinya, darah di dadanya naik. Dia tidak tahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Shao Danon dan Hidi terkejut. Mereka dengan cepat mendukungnya. Wajah Xiao Yo pucat. Dia tahu pukulan yang dilakukan Master Fim kepadanya telah mengejutkan antar organnya, meridian terluka, oleh karena itu dia tidak bisa lagi mengucapkan mantra apapun. Dia ketakutan. Salah satunya adalah bahwa dia tahu dia berada dalam situasi tanpa harapan, dua adalah bahwa dia khawatir tentang kultivasi tinggi Guru Fim yang mengejutkan, bahaya yang mungkin dia lakukan pada orang benar sulit ditentukan sebelumnya. Master Fim meliriknya, berkata, kamu memaksakan dirimu untuk terus bertarung, apakah kamu ingin memelukku sebentar dan membiarkan yang lain melarikan diri? Xiao Yo mendengus dan tidak menjawab. Hidi berdiri dan menghalangi di depannya, berkata dengan marah, bidat jahat, jangan berpikir kamu bisa berpuas diri hanya karena kultivasi kamu tinggi, aku tidak takut kamu. Shao Danon terkejut. Master Fim bisa melukai Xiao Yo dengan satu gerakan. Siapapun bisa melihat kultivasinya sangat tinggi. Tiga dari mereka menambahkan bersama mungkin bukan lawannya. Melihat wajah Hidi yang tak kenal takut, dia sedikit khawatir dan meraihnya, memberi tanda pada Hidi untuk tidak terburu-buru. Sebelum Hidi bereaksi, tindakan ini sudah ada di mata Guru Fim dan Bilu. Wajah Bilu menggelap, mendengus, melirik Hidi lalu Shao Danon. Dia berbicara, Shao Danon, apakah ini dia Shiji-mu yang terus kamu bicarakan? Hidi dan Xiao Yo sama-sama terkejut. Xiao Yo mengerutkan kening, berkata, Zhang Shidi, kamu tahu sepasang ayah dan anak ini. Shao Danon terdiam untuk sementara waktu, lalu berkata, ya. Pada saat ini, Hidi tiba-tiba berteriak, ah! Aku rekongkan dia. Kamu adalah iblis yang menyelinap ke tempat kami malam itu, kemudian dikejar kamu ke sebuah pulau. Kamu mengatakan kamu sedang mencari nama orang Xiao Fan. Lalu dia berhenti, matanya menatap Shao Danon. Hati Shao Danon mengerikan. Situasi inilah yang dia takuti. Sekarang benar-benar muncul, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Master Fim berdiri di sana, memperhatikan penampilan Shao Danon yang rumit. Dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, setelah pembicaraan di bawah Gunung Kongsang, bagaimana kabarmu hari ini? Pikiran Shao Danon terganggu, dan mengabaikan apa yang dia katakan. Xiao Yo mengerutkan kening, dia bingung.
Melihat bantuan yang dimiliki Master Film dan Bilu terhadap Zhang Shidi, hubungan mereka mungkin tidak sederhana. Namun aturan Jadeon sangat ketat, memasuki hubungan apapun dengan Velkin juga dilarang. Namun dia tidak tahu apa hubungan mereka, jika itu melanggar aturan, maka itu akan jauh dari baik. Tapi ini bukan waktunya untuk interogasi, mereka bertiga berada dalam situasi tanpa harapan. Xiao You berhasil memaksa pikirannya, dan menoleh ke Master Film, hendak berbicara. Namun, ketika Master Film melihatnya, dia berbicara pertama, kamu memaksakan dirimu untuk menyalurkan kekuatan dan menyuntikkan roh ke pedang Nafa. Apakah kamu mencoba menggunakan kekuatanmu yang tersisa untuk memelukku dan membiarkan anggota fraksimu melarikan diri? Xiao You kaget. Wajahnya mati seperti abu. Dia tidak berharap Master Film bisa berpikiran tajam. Dengan kultivasinya, ditambah kesadarannya, Xiao You dan teman-temannya tidak akan selamat. Tetapi Tuan Film tersenyum, kamu tidak perlu merasa putus asa, aku tidak punya niat untuk menyulitkan kamu. Apa? Xiao You dan Hidi bingung. Shao Danon juga menatapnya dengan terkejut. Master Film menatap Bilu, lalu pada Shao Danon, dia tersenyum, Tuan Sang, hari itu di Forsaken Abyss Mountain, kamu menunjukkan cinta sejati kepada Yaoer dan mengalami hidup dan mati bersama. Warna wajah Shao Danon sudah berubah. Xiao You dan Hidi juga menatapnya dengan mata aneh. Dia bergegas dan berkata, kamu berbohong. Pada saat ini, Shao Danon merasakan mata Bilu. Tapi di sepasang matanya yang cerah, itu tersembunyi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba teringat malam badai dengan langit dan bumi mengamuk, dan hanya dia yang tinggal bersamanya. Hatinya melembut dan tidak bisa melanjutkan. Master Film melanjutkan, hari itu kamu membuka Yaoer, menyelesaikan simpul di antara kami. Kami berterima kasih padamu. Dia tersenyum, hari ini akan membiarkan kalian bertiga pergi sebagai rasa hormat kepada kamu. Tetapi ketika kamu kembali ke Jadeon, kamu akan dihukum oleh orang-orang bodoh yang tidak masuk akal itu, mengapa kamu tidak bergabung dengan fraksi suci aku? Aku akan menghargai kamu, dan kamu juga bisa bersama Yaoer, bukankah itu? Diam! Itu adalah teriakan dari Shao Danon. Dia tidak tahan lagi. Dia menunjuk ke arah Master Film dan berteriak, ayo bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah bergabung dengan Velkinmu. Hidi merasa lega, dia bertepuk tangan, bagus, Xiao Fan. Tapi Xiao You hanya menatap Shao Danon dengan ringan. Alisnya masih terkunci. Master Film menggelengkan kepalanya, tersenyum, pokoknya, biarkan kamu yang memutuskan. Lama di depan kami, kamu bisa mempertimbangkannya perlahan. Selesai, dia mengambil Bilu dan terbang keluar dari gua. Bab 1 Kekhawatiran B. Bilu menoleh dan menatap Shao Danon sebelum dia pergi. Melihat matanya, hati Shao Danon yang marah mengisi kebingungan yang kabur. Xiao You memperhatikan reaksi Shao Danon. Alisnya mengerutkan kening. Tuan Film dan putrinya segera menghilang dalam kegelapan gua. Sesaat kemudian, suara di luar naik tiba-tiba. Tampaknya orang benar telah diserang. Setelah itu, angin bersiul dengan suara menusuk udara, sepertinya banyak orang yang terbang ke langit. Suara kuat Master Fast Chaelo mengguncang sekelilingnya, berkata, siapa kamu, Tuan? Dengan kultivasi setinggi ini, mengapa kamu tidak berani turun dan melawan Taois ini? Ini jelas mengatakan kepada Master Film. Tetapi dengan angin menderu dan tidak ada jawaban tubuh, Master Film dan Bilu sudah lama berlalu. Gua itu juga sunyi. Hidi melihat wajah Xiao You pucat. Dia bertanya dengan penuh perhatian, Yo Shixiong, kamu baik-baik saja? Kamu dari rumah mana? Shao Danon melihat Xiao You akan jatuh, dia juga datang dan mendukungnya. Xiao You meliriknya. Shao Danon memiliki perasaan tidak nyaman dan menundukkan kepalanya. Xiao You menghela nafas ringan, dan tersenyum kepada mereka, kamu tidak perlu memanggilku Yo Shixiong. Itu adalah nama palsu yang aku gunakan untuk mencampur Velkin. Nama keluargaku bukan Yo. Hidi, kalau begitu kamu. Xiao You tersenyum, tetapi kemudian alisnya melonjak, sepertinya karena lukanya. Dia segera kembali normal. Dia tersenyum,
Aku seorang murid di bawah rumah Jadeon dari Peak of Widows, Master Doyal Shen. Nama keluarga Xiao, catatan 1, nama Yichai. Apa, kamu Enu, Xiao Shixiong? Xiao Yo, yang juga Enu, mengangguk sambil tersenyum. Xiao Danon dan Hidi saling memandang. Mereka sudah lama mendengar nama ini. Malam itu gelap. Tak terhitung bintang terang bersinar di atas bukit Bilowus, menyinari dunia. Di tempat yang tersembunyi, Master Vim keluar perlahan, Bilu berdiri kesepian di atas bukit, menatap ke timur Bilowus. Tempat itu adalah tempat orang-orang benar tinggal. Tuan Vim menghela nafas, dan berjalan di belakangnya, berkata, "Ya, malam ini dingin, kamu harus berhati-hati dengan kesehatanmu." Bilu berbalik diam-diam, memaksakan senyum, "Ya, terima kasih, Ayah." Tuan Vim bertanya, "Kamu memikirkan nama anak lelaki itu, Xiao Danon?" Bilu memerah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Vim dengan ramah menepuk pundak putrinya, maju 2 langkah, berkata, "Hari ini ketika aku melihatnya, aku menemukan bahwa kultivasinya telah ditingkatkan setelah pergi ke Gua Drake Kegelapan bersamamu." Bilu kaget, lalu berkata dengan senang, "Benarkah?" Master Vim mengangguk, "Aku kira itu karena dia memiliki pemahaman setelah membaca volume pertama, Libruis." Kemudian dia berhenti dan tersenyum, "Omong-omong, ringkasan Libruis volume 1 yang kamu berikan kepada aku dari Bloodrop Cave, itu banyak manfaatnya bagi aku dalam berkultivasi setelah membacanya." Bilu berkata dengan gembira, "Benarkah?" Master Vim mengangguk, "Benar." Libruis memiliki total 4 volume. Legenda mengatakan ada yang kelima, tetapi tidak ada yang membacanya. Sejak zaman kuno, fraksi suci kami memiliki 4 volume. Sayangnya, sebagian besar hilang. Kami Vim dapat memiliki kemuliaan hari ini, itu berkat Master Vim sebelumnya 300 tahun yang lalu untuk memperoleh volume kedua Libruis. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Tetapi penulisan jilid kedua adalah misterius dan sulit walaupun itu berisi penanaman yang dalam. Itu karena bagian penting dari Mantera adalah mengikuti tepat setelah ringkasan jilid pertama. Yaitu mengapa selama beberapa ratus tahun, kita Vim hanya bisa berbagi dunia dengan Lupin, umur panjang, dan racun. Tapi mulai sekarang, hehe." Bilu tersenyum, "Kalau begitu aku harus memberi selamat pada ayah." Vim tersenyum dan mengangguk, "Kamu telah memberi kami bantuan besar. Mengirim kamu ke Bloodshire Mountain Kongsang pada awalnya adalah pelatihan, tetapi juga melihat apakah ada artefak yang ditinggalkan oleh tetua Blackheart Senior. Namun aku tidak berharap kamu akan membawa kembali Libruis. Ini jauh lebih baik daripada Esper manapun." Bilu tersenyum, tetapi wajahnya segera menjadi gelap. Tuan Vim memperhatikan putrinya sebentar, lalu tertawa tiba-tiba. Bilu tersipu, memarahi, "Ayah." Master Vim tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Mengapa kamu khawatir?" Bilu menggigit giginya, berkata, "Ayah, kamu juga melihatnya hari ini. Bagaimana Xiao Danon, kebajingan itu, kepada Shijinya, aku hanya takut." Master Vim berkata, "Takut apa? Takut dia tidak punya perasaan untukmu." Bilu menunduk. Master Vim berkata dengan ringan, "Pikiranku berbeda dari milikmu." Bilu terkejut, berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan?" Master Vim berkata, "Berdasarkan apa yang aku lihat hari ini, Xiao Danon benar-benar peduli tentang Shijinya. Tetapi pada saat kritis dalam pertarungan antara kamu dan Xiao Yo, ia tidak bisa mengendalikan diri dan keluar berteriak tanpa mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Hanya dengan itu, dan juga mengalami hidup dan mati bersama dengan kamu selama perjalanannya, mungkin dirinya bahkan tidak tahu, tempat kamu di hatinya tidak kurang dari Shijinya." Bab 1 Kekhawatiran C. Bilu tersipu lagi. Itu bahkan lebih menawan di bawah warna malam. Ada kebahagiaan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Master Vim membelai rambutnya, cinta di wajahnya tidak diragukan lagi, lalu dia berkata, "Namun, jangan cepat-cepat bahagia. Pertama-tama, perbedaan faksi adalah keretakan yang tidak bisa dia atasi. Apalagi, para tetua di Jadeon tidak akan membiarkan dia memiliki perasaan apapun terhadapmu. Jadi hari ini sebelum aku pergi, aku mengusulkan agar hubungan kalian berdua sedikit ambigu.
Aku melihat bahwa posisi Xiao Yao di Jadeon cukup tinggi. Dengan dia membawa kata belakang, Jadeon harus mencurigai Shao Danon. Karena itu, kesempatannya mencari perlindungan pada kita lebih tinggi. Selesai, dia tampak sangat bangga dengan apa yang dia lakukan dan tertawa. Bilu juga tersenyum, tetapi segera mengambil kembali dan dengan tenang menundukkan kepalanya. Master V mengerutkan kening. Ada apa? Bilu ragu-ragu, lalu berkata dengan lembut, aku khawatir Xiao Fan perlu menderita lagi. Master V mendengus, jika tidak diasah, bagaimana kamu tahu pedang itu tajam? Jika dia tidak bisa menahan penderitaan kecil seperti itu, belum lagi bahwa aku akan khawatir untuk menyerahkan kamu kepadanya, bahkan jika dia bergabung dengan aku faksi, aku tidak akan menghargai dia. Bilu mengangguk pelan, tapi entah bagaimana, dia masih sedikit khawatir. Dia melihat ke arah timur, tetapi hanya melihat lautan hutan di bawah langit yang menghalangi pandangannya. Kemunculan Enu yang tiba-tiba menimbulkan gangguan di dalam Jadeon. Master Fast Chailo dan Tian Bolis sama-sama terkejut dan senang. Dari Enu, mereka menemukan Velkin sedang mencari binatang surgawi yang disebut Mindrot Menance, dan juga terkejut mengetahui pemimpin salah satu dari 4 faksi besar Velkin, Master Vim, juga ada di sini. Master Fast Chailo mengangguk perlahan, berkata dengan bermartabat, jadi orang itu adalah Master Vim baru dari Velkin, benar-benar diolah tinggi. Tian Bolis mengerutkan kening, berkata, Yichai, bagaimana kamu bisa masuk ke Velkin? Enu tersenyum, hari itu aku mengikuti perintah Tuan untuk menyelinap ke Gunung Kongsang untuk menyelidiki Velkin, dan menemukan sisa-sisa sekte Velkin Bloodforger sedang beraktivitas. Tetapi setelah banyak penyelidikan, sisa-sisa Bloodforger bukanlah musuh besar. Mereka menyebutkan tentang fraksi suci mereka, tampaknya Velkin akan membuat langkah besar. Untuk mencari jawabannya, aku menyebut diri aku Xiao Yao. Dan karena juga saat mereka merekrut, mereka melihat aku cukup berbakat, aku dengan mudah masuk ke Velkin. Di sana, dengan sedikit permintaan maaf, dia berkata kepada Tian Bolis, tetapi Tian Shishu, hari ketika Sang Shidi dan Anan Lu Shimei dari Bamboo Hague jatuh ke Forsaken Abyss, aku ditugaskan ke grup melawan Fazan Shixiong Sky Song. Aku tidak dapat membantu, aku benar-benar minta maaf. Tapi untungnya Sang Shidi memiliki kehidupan yang kuat, dia aman. Hati aku bisa lega. Tian Bolis tersenyum, tidak masalah, tidak bisa disalahkan pada kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Tuan Fast Chailo mendengus. Tian Bolis mengabaikannya. Master Fast Chailo berkata kepada Enu, tapi Chai Shishi, langkah ini terlalu berbahaya. Kamu tahu semua teori Velkin itu berbahaya dan licik. Jika sesuatu terjadi pada kamu, kami tidak tahu apa yang harus dilaporkan kepada Kepala Shixiong. Tian Bolis juga mengangguk, tepat, sebelum kita pergi, Kepala Shixiong cukup mengkhawatirkanmu karena dia kehilangan jejakmu selama beberapa bulan. Dia bertanya kepada kami secara pribadi bahwa kita perlu memperhatikan jejakmu. Wajah Enu sedikit menggelap, menggelengkan kepalanya, berkata, aduh. Salahku membuat Tuan khawatir. Master Fast Chailo tersenyum, jangan berpikir terlalu banyak, kali ini kamu membuat prestasi besar. Setelah kami membersihkan sisa Velkin, ketika kami kembali, Kepala Shixiong tidak akan menghukum kamu, atau mungkin dia bahkan akan membalas kamu? Enu tersipu, Fast Chailo Shishu, kamu bercanda. Tian Bolis berkata dengan enteng, ini bukan main-main. Kamu telah memberi kami bantuan besar. Tapi Yichai, jangan lakukan hal yang berbahaya lagi. Kepala Shixiong sangat menghargai kamu. Setelah dia naik, posisi kepala fraksi kemungkinan besar adalah sampaikan kepada kamu. Kamu dibebani dengan tugas penting, jadi jangan gegabah lagi. Enu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, terima kasih atas pengajaran dari Fast Chailo Shishu dan Tian Shishu. Master Fast Chailo mengangguk, kalau begitu. Aku melihat kamu lelah. Kamu harus beristirahat lebih awal. Untungnya luka kamu tidak membahayakan akar meridian kamu, jika tidak maka akan mengganggu. Melihat Tuan Fast Chailo dan Tian Bolis bangkit, Enu juga akan bangun. Tian Bolis menghentikannya dan menggelengkan kepalanya, kamu terluka dan harus beristirahat. Ini adalah cara yang biasa, dan karena kita tidak berada di Gunung Jadeon, abaikan saja.
Itu tidak pantas bagi Enu untuk menentangnya, juga tubuhnya benar-benar lelah, dia bersandar ke dinding batu lagi, berkata, "Terima kasih Shishu, lalu maafkan aku tidak mengawal kamu." Master Fast Chailo melambaikan tangannya, dan berjalan keluar bersama Tian Bolis. Ketika mereka sampai di pintu masuk, tiba-tiba Enu memanggil, "Tian Shishu." Tian Bolis kaget, lalu berbalik, bertanya, "Ada apa?" Enu bersandar di dinding, tersenyum, "Lihat betapa pelupanya aku. Tahun lalu ketika aku pergi ke Bambu Opik untuk mengunjungi Shishu, Surin Sushi mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan mutiara shell besar dari pantai Laut Tenggara. Aku menemukan satu ketika aku datang ke Laut Timur. Apakah kamu ingin melihatnya?" Tian Bolis merenung sejenak, lalu menatap Enu, dia tersenyum, "Jika kamu tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa. Beruntung kamu ingat, kalau tidak ketika kembali ke Bambu Opik, aku akan kesal sampai mati. Oleh Su Shishu kamu." Kemudian, dia kembali ke Enu. Master Fast Chailo berhenti sejenak, tetapi tentu saja dia tidak akan bertanya tentang mutiara, jadi dia pergi. Hanya Tian Bolis dan Enu yang tersisa di gua. Tian Bolis tersenyum, namun, senyum itu menghilang ketika dia duduk di depan Enu. Dia mengintip ke belakang, lalu berkata dengan ringan, "Kepribadian Su Shishu kamu selalu tenang di luar dan tidak sabar di dalam. Dia sudah akan datang ke Laut Timur untuk menemukan mutiara shell besar 100 tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun di sini sekarang, apa yang perlu kamu katakan?" Enu mengangguk, berkata kepada Tian Bolis, "Tian Shishu memiliki wawasan yang bagus. Aku menjaga Shishu di sini untuk berbicara tentang Saudanon Sang Shidi yang ada di bawah rumah kamu." Tian Bolis mengerutkan kening, sedikit terkejut, dia bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Enu batuk, dan merendahkan suaranya. Tian Bolis mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan. Gua itu sunyi, hanya suara bisikan yang terdengar lembut. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.